Kali ini dengan tema Golden Age, masa efektif mengoptimalkan tumbuh kembang anak usia dini. Sebelum acara dimulai, perkenankan saya terlebih dahulu membacakan tata tertib acara pada hari ini. Yang pertama, acara diselenggarakan secara bauran, dan tentu saja kami berharap agar peserta luring untuk tetap menerapkan protokol kesehatan, minimal dengan tetap menggunakan masker, nggih, Bapak Ibu. Kemudian bagi peserta daring, kami silahkan menggunakan virtual background yang telah dibagikan. Kemudian mematikan mikrofon dan menghidupkan kamera agar acara ini dapat terdokumentasi dengan baik. Baik, acara segera kami mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang kali ini mungkin bergabung secara daring. Yang terhormat, Wakil Dekan Bidang Keuangan, Aset dan Sumber Daya Manusia, Dr. Nur Hadi Susanto. Yang terhormat, Ibu Ami Kristiani, SPSI MA. Yang kami hormati, pengurus Family Wellness Visipol, ada Ibu Dini, Ibu Santi, serta hadirin sekalian yang berbahagia. Kami ucapkan selamat datang dan juga selamat bergabung di acara Talkshow Parenting dengan tema Golden Age, masa efektif mengoptimalkan tumbuh kembang anak usia dini. Seperti kita ketahui bersama, anak usia dini merupakan kelompok anak yang berada pada proses perkembangan dan pertumbuhan yang penting. Oleh sebab itu, tujuan dari kegiatan kali ini adalah meningkatkan kesadaran orang tua akan pentingnya optimalisasi masa emas atau Golden Age terhadap tumbuh kembang anak, dan juga sekaligus mensosialisasikan program Family Wellness Visipol yang turut mendukung tercapainya kesejahteraan keluarga. Baik, hadirin yang kami hormati, untuk mengawali rangkaian acara pada hari ini, kita ikuti bersama-sama sambutan dari Dekan. Apakah beliau sudah bergabung? Sudah, Bu Neni. Oke, disilakan Pak Wawan, monggo. Baik, terima kasih banyak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Mbak Neni. Ini tadi pas Mbak Neni selesai memberikan ular-ular, saya pas masuk karena dipaksa oleh Pak Nur Hadi Susanto ini tadi. Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan kita dalam kondisi yang sehat, bugar, dan selalu bersemangat. Saya kira ini terkait dengan family wellness yang kita siapkan di fakultas. Ini merupakan pertemuan yang kesekian kalinya. Dalam arti secara informal, Pak Nur Hadi Susanto, Bu Ari, Mas Uling, dan juga tim Family Wellness sudah menyampaikan terkait dengan program-program yang kita kembangkan di fakultas, khususnya yang berhubungan dengan upaya kita untuk bisa memfasilitasi Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian yang punya putra-putri masih belum usia TK, masih kecil seperti itu, untuk bisa selalu dekat dengan orang tuanya, dengan ayah bundanya ketika ayah bundanya bekerja. Jadi semangat fakultas, Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, ini baik Bapak Ibu dosen, teman-teman tendik, dan semuanya lah peneliti dan seterusnya, semangat dari fakultas adalah memfasilitasi agar kita bisa menciptakan sebuah lingkungan kerja. Kita bisa menciptakan sebuah lingkungan beraktivitas yang sedapat mungkin tidak memisahkan antara antara urusan keluarga misalnya dengan urusan pekerjaan. Dalam arti bahwa merawat putra-putri itu tidak harus diletakkan dalam semangat atau dalam kerangka berpikir kalau bekerja maka anaknya ditinggal, tidak seperti itu. Tetapi sedapat mungkin di tengah kesibukan dari Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, itu putra-putrinya juga bisa selalu dekat dengan orang tuanya. Sehingga kalau Mas
Hasrul Hanif misalkan kangen dengan putrinya yang cantik, jelita, dan lucu itu, ya sewaktu-waktu kemudian bisa datang ke Family Wellness untuk sekedar puk-puk, meluk, dan lain sebagainya. Mbak Yulida juga seperti itu, kalau kangen dengan putrinya bisa sewaktu-waktu datang ke Family Wellness untuk nengok, sekali waktu mungkin ingin nyuapin atau ngasih susu dan macam-macam bisa dilakukan. Mbak Ivana juga seperti itu. Semuanya juga seperti itu. Intinya bahwa kita ingin menciptakan sebuah lingkungan kerja yang itu suportif. Suportif terhadap apa? Suportif terhadap tumbuh kembang putra-putri Bapak Ibu sekalian. Suportif terhadap menciptakan sebuah working place, sebuah tempat kerja yang memiliki semangat mensejahterakan bersama-sama. Nah, oleh karena itu mengapa namanya kemarin saya usul kepada Pak Nur Hadi Susanto, kepada segenap Bapak Ibu pengelola wellness yang saat ini sudah ada, ini semangatnya bukan penitipan putra-putri gitu ya, tetapi ini semangatnya adalah kesejahteraan keluarga. Jadi konsepnya itu adalah konsep kesejahteraan keluarga, kebahagiaan keluarga. Nah, oleh karena itu mungkin nanti akan ada sedikit arrangement yang berbeda terkait dengan family wellness kita dibandingkan, mohon maaf, dengan tempat penitipan anak yang lain. Nah, kira-kira semangatnya seperti itu, dan kami dari sisi fakultas berharap betul Bapak Ibu rekan-rekan bisa memanfaatkan fasilitas yang sudah kita sediakan bersama-sama di fakultas ini. Letaknya dekat dengan Visipmart, di timurnya VisiPoint atau di kantin, tidak jauh dari tempat Bapak Ibu sekalian beraktivitas sehari-hari. Itu saya kira yang perlu saya sampaikan. Terkait dengan pembiayaan dan macam-macam, saya kira kita akan mencoba untuk merancang skema pembiayaan yang betul-betul tidak memberatkan jika dibandingkan, mohon maaf, dengan yang di luar. Ya, yang pasti kita dukung bersama-sama agar overhead cost-nya tertutup misalkan. Kalau Bapak Ibu, mohon maaf jika merasa kesulitan, waduh kok mahal banget, nggak usah takut-takut, tulis aja surat kepada dekan, kepada saya, mohon untuk bla 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 kayak gitu. Nanti kita pasti akan perhatikan. Intinya kita ingin putra-putri, Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian sehari-hari bisa dekat dengan orang tuanya. Kalau saya ingin ke wellness untuk kenalan dengan putra-putri Bapak Ibu kan juga bagus toh, sehingga saya juga kenal dengan semuanya. Kira-kira itu semangatnya. Terima kasih sekali lagi kehadirannya Bapak Ibu sekalian di forum sosialisasi ini. Terima kasih kepada tim wellness yang sudah bekerja sangat keras dalam beberapa bulan terakhir mempersiapkan sampai dengan kemudian siap dibuka. Pak Nur Hadi Susanto, Pak Nur Hadi Tanpa Susanto, kemudian Bu Ari, Mas Suling, ada Bu Dini di situ, ada Bu Santi, ada Mbak Dina yang juga bantu dari sisi psikologi, dan macam-macam lah ya, saya kira timnya banyak. Oh ya, satu hal lagi, dari sisi framework of activities, kerangka aktivitas, Family Wellness nanti juga akan menyediakan forum-forum untuk konsultasi kesehatan tumbuh kembang dari anak atau putra-putri Bapak Ibu rekan-rekan sekalian. Jadi nanti akan ada semacam pertemuan-pertemuan tentang bagaimana menyiapkan makanan yang sehat misalnya untuk anak-anak, bagaimana memperhatikan tumbuh kembang anak, dan kita akan lakukan. Kita akan undang dokter gigi misalnya secara rutin nanti ke fakultas untuk memeriksa ini giginya tumbuhnya sudah pas atau belum ya, dan lain sebagainya lah. Nah, kira-kira kita akan mengcover hal seperti itu. Nah, lebih detailnya monggo nanti Pak Nur Hadi dan tim wellness bisa menyampaikan. Saya kira demikian Mbak Neni, Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak atas waktunya, kehadirannya. Mudah-mudahan fasilitas yang sudah kita rancang ini bisa kita manfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan Bapak Ibu, putra-putri, dan tentu kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bapak Wawan Mas Udi. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, seperti yang telah disampaikan tadi mengenai family wellness. Nah, untuk
lebih kenal lagi family wellness itu apa, kenapa harus family wellness seperti apa. Oke, kami silahkan Ibu Susanti Kusumasari untuk menyampaikan. Oke, selamat pagi Bapak dan Ibu. Terima kasih atas kehadiran waktunya semua. Saya hadir di sini, perkenalkan dulu, nama saya Santi, dan saya salah satu pengelola dari Family Wellness, yang merupakan tempat oase orang tua bisa membawa putra-putrinya ke kampus selagi orang tuanya bekerja di lingkungan kampus. Nah, kenapa sampai ada family wellness? Itu sebenarnya adalah pertanyaan yang sangat mudah dijawab. Nah, kami menjawab seperti ini dengan balik bertanya ke Bapak dan Ibu. Kenapa Bapak dan Ibu bekerja? Untuk siapa Bapak Ibu bekerja? Untuk siapa Bapak Ibu menabung? Bukannya untuk anak-anak, untuk keluarga. Seperti itu kan? Nah, karena Bapak Ibu sudah setiap hari bangun pagi, berangkat kerja, meluangkan waktu, itu untuk anak-anak. Jangan sampai kita bekerja mengorbankan anak-anak. Jangan sampai kita merawat anak, membuat pekerjaan dan karir terbengkalai. Itu jawabannya. Kenapa family wellness muncul di Visipol? Nah, Visipol menyadari memiliki anak kecil dalam lingkungan keluarga adalah masa-masa yang paling bahagia. Tapi kami juga menyadari memiliki anak kecil adalah masa-masa paling menantang. Oke? Nah, dengan begitu, seperti apa family wellness ini? Oke. Kembali lagi satu pertanyaan, kenapa ada family wellness? Kami berupaya mendekatkan hubungan emosional antara anak dengan orang tua yang sedang bekerja. Kami ingin karir Bapak dan Ibu melejit, kami juga ingin keluarga melejit juga. Jangan sampai ada salah satu yang gagal, harus bisa bareng-bareng. Lalu kami hadir juga sebagai mitra parenting. Kami adalah sahabat dan teman Bapak Ibu yang punya anak-anak. Karena edukator kami akan menanyakan, Bapak Ibu kebiasaan anak di rumah seperti apa? Yang disukai anak seperti apa? Yang ditakutkan anak seperti apa? Kami akan hadir dan mewongke anak itu dan membuatnya merasa nyaman. Lalu kenapa ada family wellness? Sebagai anak yang sudah sekian tahun di rumah karena pandemi, itu mungkin mereka kalau lingkungan terdekat mereka adalah lingkungan keluarga, begitu mereka mau keluar dari lingkungan keluarga itu mungkin ada rasa cemas, tidak terbiasa. Nah, family wellness itu muncul dengan di kampus dan memberi Bapak Ibu kesempatan yang luar biasa untuk mulai memunculkan anak dengan sosialisasi yang baik dan aman. Oke. Lalu seperti apa family wellness itu? Kami mungkin dari video awal sudah bisa melihat, kami berlokasi sangat strategis yaitu di kampus. Kami memiliki loker anak, ada permainan-permainan edukatif yang beragam, ada juga ruang laktasi bagi ibu yang ingin melanjutkan ASI tapi bingung caranya karena rumahnya jauh. Kami memiliki ruang laktasi, ada ruang tidur untuk bayi dengan crib, ada juga tempat bermain yang luas dan tempat tidur untuk anak-anak yang sudah lebih besar. Kami memiliki sebanyak 24 ya, Bu Dinia. Terus ada dapur yang ada kulkas, microwave, alat pemanas, dan kami juga memiliki ruang makan dan beraktivitas yang luas dan ramah untuk anak. Lalu, seperti apa sih program yang ada di Family Wellness? Kenapa kita bisa berbeda dengan tempat-tempat lain? Bisa dilihat di sini ada beberapa kegiatan anak.
Sebenarnya kami mengadopsi program dari Australia karena Bu Dini yang juga salah satu pengelola di Family Wellness itu selama berada di Australia beliau bekerja di PAUD di sana dan juga mengambil kelas-kelas di Australia sehingga kami mengambil ilmu dari Bu Dini dan kami ingin menerapkannya di Family Wellness. Seperti apa ilmu itu? Sebentar saya ambil buku ini sebentar. Ya, ini kami punya buku banyak sekali yang kami pelajari dan kami wujudkan dalam kurikulum. Tapi yang terutama menjadi pegangan kami adalah belonging, being, dan becoming. Apa ini? Kami ingin anak-anak merasa nyaman, itu yang utama. Jadi kebiasaan mereka di rumah boleh dilanjutkan di family wellness. Lalu kemudian setelah anak merasa nyaman, dia paham siapa dirinya, lalu kami ciptakan lingkungan terbaik untuk anak, yaitu masuk ke bagian being. Di sanalah anak bisa mempelajari siapa sih dirinya, apa kesukaannya, dan selanjutnya adalah becoming. Dengan anak merasa nyaman, beraktivitas dengan senang, akan muncul pribadi anak itu. Ya, harapan kami anak itu bisa menjadi anak yang empati, kreatif, bisa bersosialisasi dengan baik, dan seterusnya. Nah, yang kedua, kami juga memiliki program-program bulanan maupun mingguan. Yang bulanan adalah tema-tema besar, seperti contohnya bulan ini temanya adalah diriku. Lalu setiap minggu akan kami bagi dalam subtema, diriku itu siapa? Ibuku siapa? Bapakku siapa? Aku punya adik enggak? Lalu minggu kedua, emosiku seperti apa? Takut, menangis, ketawa, gembira, seperti itu. Nah, dengan program-program seperti itu, seperti apa sih jadwal family wellness? Nah, jam operasional family wellness, tidak usah khawatir, ada mungkin beberapa tempat penitipan anak yang berbeda dengan jam kerja ibu-ibu. Kalau di sini tidak, kami menyamakan jam operasional family wellness sama dengan Bapak Ibu yang bekerja di Visipol. Jadi Senin sampai Jumat dari jam 7 sampai jam 16. Lalu dengan konsep seperti ini, benefit apa saja sih yang bisa didapatkan oleh orang tua dengan hadirnya family wellness? Yang pertama, yang paling jelas adalah lingkungan yang dekat dengan tempat bekerja orang tua. Kami itu di tengah kampus, jadi sangat memudahkan, harapan kami memudahkan drop off, pick up untuk Bapak Ibu sekalian. Lalu kami juga memberikan edukator yang sangat mumpuni, bisa dilihat di screen di sini. Ada Miss Asti, Miss Ineke, Miss Riva, Miss Nana, Miss Rosa. Bisa dilihat bahwa mereka itu semuanya lulusan S1. 4 dari mereka adalah lulusan S1 psikologi dan yang terakhir S1 pendidikan. Oke. Nah, edukator ini tidak mudah menjadi edukator di family wellness. Mereka harus melalui 5 tahap. Yang pertama mereka harus lulus tes administrasi, lalu ada tes psikologi. Oh, sebelum itu tes tertulis, tes psikologi, tes micro teaching, lalu ada tes wawancara. Kalau mereka tidak goal di semua seleksi itu, tidak akan kami terima sebagai edukator di family wellness. Nah, selanjutnya selain edukator yang luar biasa, kami juga punya periksa dokter setiap bulan. Kami akan memonitor perkembangan anak. Periksa gigi setiap 6 bulan. Pengamatan tumbuh kembang anak oleh psikolog. Screening kematangan sosial anak. Lalu ada daily report. Nah, saya ingin bangga-banggakan nih daily report yang disiapkan oleh edukator.
Ini adalah setiap anak seperti Anda lihat ini. Kami membuat daily report dalam bentuk narasi. Nah, narasi seperti apa? Apa adanya anak itu sehari-harinya. Oh, hari ini anak saya bisa waving bye-bye ke orang tuanya. Hari ini anak saya berebutan mainan dengan temannya. Hari ini anaknya mulai belajar mau sharing seperti itu. Apa adanya kami ceritakan semuanya dalam daily report. Oke, lalu kami juga ada jurnal bulanan. Nah, jurnal bulanan itu seperti ini. Kamu memiliki program kita per bulan seperti apa, tujuannya seperti apa, dan apa saja kegiatan-kegiatan yang kami lakukan bisa dilihat. Setiap hari kami ada storytelling, setiap hari kami ada pilihan kegiatan yang menyenangkan. Oke, lalu tentu saja juga ada snack sehat yang tersedia berupa buah, sereal, roti, seperti itu untuk anak-anak. Pokoknya nggak mungkin anak-anak kelaparan ya Bu Dini ya di sini. Tapi yang paling utama dari ini semua, dari konsep, dari fasilitas yang luar biasa, edukator yang prima, dan kami harapkan muncul kedekatan emosional antara orang tua dengan anak. Itu bisa dalam berbagai bentuk. Mungkin menengok anak pada saat lowong, kadal-kadal sebentar, mencium, itu saja. Itu sudah bisa luar biasa efeknya untuk anak, bahwa anak melihat orang tuanya sehari-hari gitu. Lalu seperti apa pembiayaan di Family Wellness? Ini kayaknya yang ditunggu-tunggu orang tua. Oke. Untuk umum itu 1.500.000 per bulan. Tidak ada uang gedung, tidak ada uang aktivitas, itu flat 1.500.000. Itu untuk full day. Untuk half day 1.250.000 dan drop off itu misalnya sewaktu-waktu satu hari tinggal di Family Wellness bisa juga. Nah, jika Anda dari Civitas Akademika Visipol, dekanat akan memberikan subsidi dan itu akan menjadi perharinya 900.000 dan half day-nya 750.000, drop off-nya sama 75.000. Seandainya ini masih berat, mungkin bagi sebagian orang untuk full day, silakan menghubungi keuangan dekanat ya, dan akan dipertimbangkan untuk diturunkan lagi biayanya karena semangatnya adalah untuk mensukseskan Bapak Ibu dan juga keluarga Bapak Ibu. Oke. Jadi gimana nih Bapak Ibu? Semoga tertarik ya dengan bergabung dengan Family Wellness. Ini kami memohon Bapak Ibu untuk ayo kita sukseskan karir dan keluarga. Percayakan anak-anak pada edukator-edukator handal di Family Wellness dan silakan mendaftarkan dengan QR code seperti ini. Kami akan mulai, silakan di-scan aja. Dan bagi mungkin ada orang tua juga yang sudah mendaftar, itu sudah masuk. Kami akan mulai secara resmi pada 15 Juli. Itu karena mulainya di tengah bulan, maka pembayarannya tidak full 1 bulan, tapi separuhnya. Tapi sekarang kami setiap hari buka open house. Jadi kalau Bapak Ibu berkenan, mampir saja ke Family Wellness, membawa anak, berkenalan dengan edukator, dilihat ada chemistry atau tidak, kira-kira suka atau tidak, dan ayo daftarkan anak-anak. Sekian saja dari saya kembalikan waktu dan tempat. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Santi. Bagaimana Bapak Ibu ya, mungkin setelah mendengarkan penjelasan tadi, bagi yang sudah menitipkan putra-putrinya di Family Wellness itu bisa semakin mantap dan semakin yakin. Bagi yang masih mikir-mikir ya, mungkin ada Bapak Ibu yang mengikuti secara daring ya, yang masih mikir-mikir,
ayo masih segera saja, mengingat banyak sekali manfaat dan keuntungan, tidak hanya bagi putra-putrinya, tapi juga karir Bapak Ibu sekalian. Tidak usah mikir-mikir lagi deh, sudah langsung saja ya tadi ya. Bapak Ibu mungkin yang mungkin nanti mau mengajukan pertanyaan, tenang saja, nanti kami akan memberikan sesi khusus bagi Bapak Ibu yang akan selain tanya jawab mengenai talkshow juga mungkin bisa bertanya hal lain tentang family wellness. Baik Bapak Ibu dan kami hormati, selanjutnya kita akan masuk acara yang pada hari ini, yakni talkshow yang kali ini akan membahas topik yang sangat menarik, Golden Age, masa efektif mengoptimalkan tumbuh kembang anak di usia dini, yang akan disampaikan oleh narasumber Ibu Ami Kristiani, SPSI MA dari Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada. Dan kali ini akan dipandu oleh moderator Mas Alfian Nurdiansah. Mas Alfian, monggo disilahkan. Baik, terima kasih Mbak Neni atas kesempatannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak, Ibu, Mas, Mbak semuanya yang berbahagia, baik yang pada saat ini bergabung secara luring di Briwork Visipol maupun yang bergabung secara daring di platform Zoom. Seperti itu. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul bersama pada kesempatan kali ini dalam keadaan sehat, seperti itu, di acara Talkshow Parenting dengan tema Usia Emas, Masa Efektif Mengoptimalkan Tumbuh Kembang Anak Usia Dini. Saya izin duduk. Ya. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Dekan tadi sebelumnya dan juga Ibu Santi yang telah berkenan mengawali rangkaian acara pada pagi hari ini. Seperti yang kita ketahui secara bersama, anak usia dini itu merupakan kelompok anak yang berada pada proses perkembangan dan juga pertumbuhan yang begitu penting seperti itu. Nah, merujuk pada Early Childhood Care and Education dan juga Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003. Nah, rentang usia pada kelompok anak usia dini ini berada pada usia 0 hingga 6 tahun seperti itu. Nah, di masa-masa tersebut ini dianggap mampu menjadi peletak pertama seperti itu atau dasar ya seperti itu. Jadi dalam mengembangkan kemampuan, berbagai kemampuan anak yang meliputi kemampuan kognitif, bahasa, gerak motorik, dan juga dari sisi sosio-emosional anak. Sehingga kurangnya stimulasi pada usia ini dapat berpengaruh terhadap derajat kualitas anak di masa depan, seperti itu. Nah, Family Wellness di Visipol UGM ini hadir sebagai salah satu fasilitas untuk memaksimalkan perkembangan anak usia tersebut, khususnya daripada orang tua, Sivitas Visipol UGM yang saat ini sudah mulai beraktivitas kembali di kampus seperti itu. Oleh karena itu, Visipol UGM menyelenggarakan kegiatan Talkshow Parenting pada pagi hari ini yang tentunya tidak hanya berguna sebagai media atau sebagai media sosialisasi family wellness saja seperti itu untuk mengenalkan family wellness, tapi juga harapannya dapat menjadi media edukasi seperti itu ya, yang diharapkan mampu memberikan pengetahuan dan juga pemahaman mengenai pentingnya memberikan lingkungan terbaik, menyediakan lingkungan terbaik bagi anak yang tumbuh kembang anak usia dini. Untuk itu, di sini telah hadir narasumber. Saya mengundang Ibu Ami Kristiani, SCMA. Selamat datang Ibu, monggo. Beliau merupakan tenaga pengajar di Fakultas Psikologi UGM, dosen di Psikologi UGM, menamatkan studi sarjana di Psikologi UGM, dan Master of Arts di bidang Inclusion and Special Educational Needs ya Bu ya di Universitas Birmingham di United Kingdom Inggris. Adapun riset beliau di bidang psikologi perkembangan dan pendidikan dan juga di bidang psikologi anak berkebutuhan khusus. Nah, ini menarik nih sehubungan tema yang diangkat pada pagi hari ini.
Jadi beliau juga sempat menulis riset ya Bu dengan tema A Study of School Readiness Instrument Development for 5 until 7 years old children, socio-emotional aspect. Nah, jadi kajian pengembangan instrumen kesiapan sekolah pada anak usia 5 hingga 7 tahun pada aspek sosial emosional. Nah, ini jadi harapannya di kesempatan kali ini Ibu Ami nanti dapat berbagi sharing bersama kepada Bapak Ibu dan juga peserta ya. Jadi saya rasa saya lihat tadi peserta cukup banyak di platform daring dan saya rasa tidak hanya orang tua saja yang hadir, tapi juga yang mungkin yang akan menjadi orang tua nanti ke depannya seperti itu dapat mendapatkan ilmu dari sesi sharing nanti oleh Bu Ami. Monggo Ibu Ami dapat memaparkan materinya mungkin kurang lebih 60 menit, Niko. Jadi namun begini Bu, jadi karena konsepnya ini talk show, jadi saya akan mencoba membiarkan mengalir saja. Jadi tidak ada sesi tanya jawab di akhir. Jadi kita mencoba mengusahakan lebih seinteraktif mungkin. Jadi nanti apabila ada yang ingin bertanya di sela-sela penyampaian materi nanti monggo bisa dijawab. Gitu ya Bu. Oke, waktu dan tempat saya persilakan. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Bersyukur sekali hari ini saya bisa hadir di sini untuk bersama-sama belajar sebenarnya, berbagi bersama, saling berbagi. Nanti saya mungkin menyampaikan beberapa hal pengalaman saya, kemudian nanti ibu-ibu yang hadir di Zoom maupun yang hadir di sini bisa juga sharing pengalaman dengan kami sehingga kita bisa belajar bersama. Dan hari ini tentu saja kita akan membahas mengenai pentingnya tumbuh kembang anak di usia golden age, usia 0 sampai 5 tahun, ada yang mengatakan 0 sampai 6 tahun gitu. Nah, sebelum memulai menyampaikan beberapa hal terkait dengan topik ini, saya ingin bertanya nih ya, mungkin kita coba merefleksikan dulu. Dulu mungkin Bapak Ibu yang hadir di Zoom maupun yang hadir di sini ketika masih kecil, apakah ada yang merasakan tidak masuk di PAUD langsung TK? Mungkin ada. Atau bahkan tidak TK, langsung SD. Di zaman dahulu, beberapa dekade yang lalu, di layanan pendidikan anak usia dini itu masih dipandang sebelah mata. Kebanyakan penyelenggara dari layanan pendidikan anak usia dini itu swasta, ya. Itu sebenarnya kalau kita lihat sebenarnya agak miris ya. Kenapa? Karena sebenarnya Bapak Ibu, kalau kita melihat perkembangan ilmu di dunia saat ini, sebenarnya yang namanya tumbuh kembang anak itu sangat pesat sekali. Itu ketika anak berusia 0 sampai 5 tahun. Itu sangat pesat sekali. Tapi di Indonesia beberapa dekade lalu, saya katakan beberapa dekade lalu, ini masih dipandang sebelah mata. Baru beberapa dekade terakhir ini, di pemerintah kita memang ada direktorat PAUD ya, memang benar-benar memegang dan mempromosikan layanan pendidikan anak usia dini. Kalau saya mengatakan layanan pendidikan anak usia dini itu bukan seperti pendidikan yang kayak di SD itu bukan ya, duduk manis, tangannya dilipat, enggak. Pendidikan anak usia dini itu berarti adalah stimulasi perkembangan pada anak usia dini sehingga mereka akan berkembang menjadi anak yang lebih optimal gitu. Nah, pertanyaannya ini masih sering ada beberapa keyakinan yang beredar di masyarakat mengenai gini, penting nggak sih layanan anak usia dini itu penting nggak sih gitu? Toh dulu saya nggak TK, saya baik-baik saja, saya bisa kuliah di UGM gitu ya, atau nggak ada yang salah ketika anak saya nggak masuk di layanan stimulasi anak usia dini gitu. Nah, mari kita lihat ya slide berikutnya. Nah, jadi sebenarnya sekali lagi yang saya sampaikan tadi, layanan pendidikan anak usia dini itu merujuk pada layanan yang memfasilitasi pemberian perawatan dan pendidikan pada anak usia dini. Kalau di Indonesia tadi sudah disampaikan Mas Alfian dari 0 sampai 6 tahun. Jadi kalau di undang-undang atau disebut anak usia dini itu 0 sampai 6 tahun gitu ya. Nah, bisa tanya lagi? Ya. Next. Nah, sekali lagi, kenapa kok penting? Nah, kalau kita melihat ya dari hasil kajian riset yang dilakukan para ahli, perkembangan otak manusia itu sangat pesat, paling pesat itu terjadi ketika anak usia dini ini 0 sampai 5 tahun ini. Di layar Bapak Ibu bisa melihat ketika kita dilahirkan itu sudah ada ratusan miliar neuron atau sel saraf yang diberikan Tuhan ke kita. Nah, sel sarafnya ini nyambung atau tidak itu tergantung tergantung ada beberapa faktor
yang bisa mempengaruhi. Yang pertama tentu saja nutrisi yang baik, nutrisi yang seimbang ya, sesuai dengan apa yang dibutuhkan anak. Kemudian berikutnya adalah stimulasi yang baik dari lingkungannya. Berikutnya lagi adalah penerimaan dan kondisi lingkungan yang ramah untuk anak. Ini juga akan sangat mempengaruhi perkembangan otak anak. Lalu bagaimana kalau kita lihat di layar, itu dari anak usia baru lahir itu sudah ada sel sarafnya, tetapi nanti akan ada ikatan-ikatan antar sel saraf itu terjadi terus ketika lahir sampai dia besar. 1 tahun Ibu Bapak bisa lihat sudah mulai ada penambahan sinaps, ada ikatan-ikatan antar sel saraf otak. Kemudian di usia 1 bulan ditambah lagi. Ada beberapa, kalau Bapak Ibu lihat di layar, sambungannya, sel sarafnya itu tambah tebal. Artinya dia semakin kuat jaringannya antar satu sel saraf dengan yang lain. Kita bayangkan sambungan sel saraf itu seperti jembatan. Ketika jembatannya itu sudah tebal, maka jembatannya itu kokoh untuk siap untuk dilewati kendaraan. Semakin kuat kendaraan, semakin besar, maka kuat juga sih jembatan ini. Sama dengan sel saraf kita, ini analogi saja ya, enggak sama dengan jembatan dong ya, analogi saja. Semakin kuat sambungan antar sel saraf yang dimiliki oleh anak, itu sebenarnya menandakan mereka lebih kuat dan lebih siap untuk belajar suatu hal yang baru. Lalu bagaimana dong caranya agar sel saraf itu saling nyambung? Adalah sekali lagi selain dengan nutrisi, menyiapkan hardware-nya, yang disiapkan adalah software-nya, yaitu stimulasi. Ketika putra-putri Bapak Ibu di rumah masih bayi gitu ya, masih bayi nggak usah lah diapain sih, dimasukin ke family wellness, orang di rumah juga bisa. Yang penting kan tidur, mimik gitu ya, mimik susu, bobo gitu, nangis, ganti popok dan sebagainya. Atau juga mau diajarin apa aja, belum bisa kok. Jangan salah. Bahkan dari bayi ketika anak kita stimulasi dengan benar, dengan appropriate, itu anak-anak akan lebih banyak sambungan-sambungan sel sarafnya. Gampangnya begini, ketika anak ditimang, diajak ngobrol, bahkan diajak cerita, ada beberapa penelitian tuh dari bayi sudah dikenalkan dengan literasi ya, mungkin juga dibacakan buku diktatnya Visipol bukan ya, tapi dengan buku-buku yang isinya gambar, kemudian diajak cerita, diajak ngobrol, itu jauh lebih baik perkembangan daripada anak-anak yang dibiarkan begitu saja. Dan saya yakin di Family Wellness itu sudah ada program-program seperti itu. Nah, ketika anak usia 2 tahun sambungannya lebih banyak lagi. Kemudian ketika dewasa, coba Bapak Ibu lihat di layar, sambungannya kok tidak lebih rumit daripada usia 2 tahun. Artinya apa? Artinya adalah sebenarnya fondasi yang banyak, bangunan-bangunan jembatan ini itu terjadi ketika anak itu masih ada di tahapan usia dini. Ketika besar nanti, ketika beberapa ilmu atau dasar-dasar pengetahuan yang tidak dimiliki, keterampilan atau pengetahuan yang dimiliki ini tidak dipakai lagi, sel saraf anak itu bisa terlepas atau istilahnya pruning. Ada pruning, ada lepas. Biasanya orang-orang dewasa akan menguasai beberapa hal yang memang dia kuasai, makanya sambungannya kuat. Tapi yang lain udah lupa. Kita dulu belajar banyak, ngerti semua ya. Sekarang ya lupa. Kalau nggak dilakukan ya lupa. Itu istilahnya seperti itu. Nah, tetapi ketika dewasa nanti kita akan menggeluti bidang apa dan sebagainya, itu kan perlu dasar, ilmu dasar. Nah, ilmu dasarnya ini justru sambungan-sambungan ini akan terjadi ketika anak itu usia dini. Nah, kok bisa? Oke, saya akan ambil contohnya. Bapak Ibu yang punya putra-putri sekarang masih kecil, harapannya besok kalau anaknya sudah besar, seperti apa? Enggak usah yang jauh-jauh. Besok kalau SD, ini kan usia dini ya, sebelum 5 tahun. SD pengennya seperti apa? Oh, anak saya pengennya ya kalau belajar itu ya baca lancar. Soalnya kan kalau kelas 1 SD kan udah harapannya udah bisa baca ya. Kemudian pelajarannya banyak. Mampu bersosialisasi sama temennya, adaptif agar tidak ketinggalan ya, bermain dengan teman-temannya. Oh, agar bisa nanti bekerja sama dengan yang lain dan sebagainya. Oke, kita catat dulu harapannya. Anak saya mau bisa membaca, bisa belajar dengan baik di sekolah, bisa bersosialisasi di sekolah. Ya, itu kan SD, Bu. Jadi nggak perlu dong usia sebelum SD kita berikan pendidikan gitu. Itu adalah kesalahan yang besar. Ketika kita membaca, yuk sekarang kalau Bapak Ibu di sebelahnya ada buku apapun atau ada kardus snack, dibaca. Ambil, kemudian dibaca.
Sudah, dibaca aja. Apa ada yang di tasnya tulisan Mas Alfian boleh membaca? Nah, membaca, dibaca aja. Saya kasih waktu 1 menit untuk membaca. Dan nanti akan saya tanya, apa yang dibaca? Source ya, dibaca ya. Ya, adapted from Corel ya. Postnatal Development of the Human Cerebral Cortex. Cambridge. Yes, Okay. Cambridge ya, Mbak. Saya tanya nih, Bapak Ibu sambil merefleksikan, saya tanya Mas Alfian. Mas Alfian, ketika membaca yang ada di layar, kemampuan apa yang diperlukan oleh Mas Alfian? Mencerna gini, Mbak. Mencerna, memahami. Iya, memahami, iya. Oke, apa lagi? Mencerna, memahami, mungkin supaya lebih tahu. Terus setelah itu mungkin gunanya. Gunanya? Oke, apa lagi? Apa lagi ya? Oke, sekarang Mas Alfian coba membaca, tapi sesekali menoleh ke sana. Ada mobil lewat, baca lagi. Lihat mobil lewat lagi, baca lagi. Nggak fokus gitu ya, Bro? Nggak fokus. Oke. Apa yang kita perlukan? Berarti fokus. Fokus ya. Membaca itu yang kita harapkan tadi, anak saya bisa membaca SD biar nggak kecontalan Bu, gitu ketika SD gitu. Ternyata ada beberapa kemampuan preakademik yang harus dimiliki anak kalau dia mau siap untuk membaca. Tadi kesiapan sekolah. Kalau mau siap sekolah kan kognitif, emosi, sosial ya. Ini masalah kognitif dulu deh. Kalau membaca. Itu ternyata ada beberapa basic skills atau keterampilan dasar yang harus dimiliki. Anak kok langsung diajak membaca, pusing Bu. Benar nggak? Benar. Saya pernah mengalami sendiri ada beberapa anak itu yang frustasi nggak mau sekolah. Saya tanya, kenapa? Karena di usia 4 tahun, anaknya sudah diminta untuk membaca bacaan yang cukup kompleks dan menulis dengan huruf-huruf yang kompleks. Misalnya mengganggu, capung, berterbangan, itu kan sulit ya gitu. Bukannya dilarang untuk belajar membaca, tidak. Tetapi ada step agar anak-anak bisa siap untuk membaca. Stepnya apa? Memiliki basic skill yang harus mereka miliki. Tadi Mas Alfian sudah mempraktekkan. Ternyata kalau kita membaca saja butuh fokus. Kedua, butuh apa lagi? Kalau bisa membaca source, itu berarti apa yang diperlukan? Source, kok tahu? Itu bacanya source. Pemahaman ya. Huruf ya, bahwa itu tambah O jadi so, ada bunyinya. Kalau digabungkan tambah U ada di source, dan sebagainya. Atau perkembangan P tambah E jadi PR, per. Jadi ada kesadaran tentang bunyi suara gitu. Oh ada, ternyata tulisan itu tuh simbol. Kalau kita udah tahu karena udah melewati, tapi bagi anak-anak yang belum bisa membaca, mereka harus belajar dari awal. Oh ternyata ini namanya tulisan. Oh tulisan itu ada simbolnya. Oh kalau yang bentuknya ada garis lurus, terus ada pelentungannya di atas itu hurufnya P. Anak-anak belajar simbol. Itu adalah syarat basic skill untuk membaca. 1, fokus. 2, memahami bahwa di dunia ini ada simbol. Dan simbol itu ada artinya. Ketika simbol itu digabungkan jadi satu, ada bunyinya. Itu adalah keterampilan dasar yang kadang kita nggak merasa, nggak kerasa bahwa itu adalah basic sebelum kita bisa membaca. Dan betul tadi Mas Alfian, ada pemahaman, bisa membaca tapi tidak paham apa yang dibaca. Itu juga bermasalah juga, atau baca tapi nggak ngerti maksudnya apa. Itu jadi butuh pemahaman. Tahu bahwa kalau membaca itu tuh, kenapa tadi bacanya nggak dari terakhir Mas? 5, 7, 9, 1, seret gitu. Kenapa? Karena tahu konsepnya kalau membaca dalam bahasa Indonesia itu dari kiri ke kanan. Ya enggak? Kalau Bapak Ibu yang tadi mencoba dengan buku, baca buku, kenapa membacanya enggak lewat dari yang halaman depan ya? Dari gimana nih kalau baliknya ya? Kiri ke kanan ya, baliknya begini. Kenapa enggak begini? Dari kanan ke kiri. Kenapa dari kiri ke kanan? Karena di dalam tata bahasa kita itu bukunya awalnya dari sebelah kiri, kita balik akan kanan. Itu juga konsep dasar sebelum anak-anak mampu untuk membaca macam-macam. Jadi bahasa Jawanya kok nggak usah ndaki-ndaki macam-macam langsung bisa membaca. Yuk anak dikenalkan PEP, DED, PD gitu. Akan sulit karena mereka basic skill-nya belum ada. Bahkan basic skill-nya yang tadi
konsentrasi. Anak-anak yang konsentrasinya rendah cenderung nanti kemampuan bacanya juga akan terganggu. Anak-anak yang belum sadar tentang bunyi suara, bahwa ini ada huruf, ada bunyinya, gambarnya seperti apa, bunyinya apa, itu juga akan kesulitan untuk membaca. Urut-urutan itu juga penting dalam membaca. Pemahaman itu juga penting dalam membaca. Nah, ini dilatihkannya tidak semuanya tentu saja di SD. Nanti akan ke wowoken gitu ya, overwhelm. Jadi akan kewowoken bahasa Jawanya. Akan sulit sekali. Nah, terus apa dong yang diajarkan nanti di family wellness mungkin ya, di layanan stimulasi anak usia dini. Anak-anak itu akan dilatih untuk fokus. Nah, bayi loh fokus. Ngapain nanti juga udah gede lah bisa fokus sendiri? Salah. Salah satu tanda perkembangan kognitif pada anak dan visual motorik pada anak di masa bayi itu adalah kemampuan konsentrasi. Ada yang namanya joint attention. Joint attention itu kemampuan anak ketika kita menunjuk sesuatu dia akan mengarahkan pada hal yang sama yang kita tunjuk. Misalnya Mas Alfian, lihat lampunya Mas Alfian. Kalau itu lampunya menyala juga, yang di tengahnya enggak nyala ya. Mas Alfian melihat apa yang saya tunjuk bersamaan dengan apa yang saya tunjuk. Jadi dia memiliki kemampuan untuk atensi, joint attention. Bersama, atensi bersama, saya dan Mas Alfian. Ketika saya menunjuk itu, dia akan mengarah pada hal yang sama. Ini adalah latihan bagi anak usia dini. Jadi kalau anak usia dini nggak mungkin lah ya nanti sama Bu Santi diajari langsung baca, enggak. Tapi basic needs-nya, yaitu atensi. Tadi saya senang banget ada membaca ya, ada storytelling ya setiap hari ya, storytelling. Nah storytelling juga nanti kan kalau bisa membaca kan bisa membaca sendiri, nggak usah dibacain. Salah lagi, konsep itu salah. Jadi storytelling itu justru juga salah satu keterampilan pra membaca. Kenapa dengan storytelling itu banyak loh yang kita pelajari Mas, yang tadi disampaikan Bu Santi. Kenapa sih family wellness harus ada storytelling? Itu juga nanti bisa baca sendiri gitu. Kalau storytelling itu yang kita dapatkan, yang pertama anak itu akan fokus. Sekali lagi anak akan fokus di berbagai usia. Ketika gurunya membacakan buku, entah bukunya besar, itu bagus lagi bukunya besar, bersama-sama dilihat oleh anak, atau kadang-kadang dibaca anak tanpa melihat atau bahkan tidak ada buku. Tapi setiap kali guru atau miss-nya di sini nanti bercerita, anak-anak belajar untuk fokus, melihat apa yang dilakukan oleh gurunya. Nah, nanti tugasnya stimulatornya yang nanti harus kreatif, bagaimana menggait atensi anak, apakah dengan intonasi, apakah dengan buku, apakah dengan alat peraga dan sebagainya. Ini yang mikirin biar miss-nya aja. Nanti anaknya tinggal datang jadi belajar untuk konsentrasi. Oh, konsentrasi. Oh, kalau cerita itu ada tokohnya. Oh, kalau baca buku itu miss-nya itu dari sebelah sini dibalik-balik itu. Kalau Bapak Ibu lihat di milestone perkembangan itu salah satu perkembangan literasi anak pada usia dini itu bahkan seperti sederhana membalik buku dengan benar. Oh, tahu kalau ini ada simbolnya, bacanya ngawur sih. Ada gambar sapi, tulisannya kuda, gambarnya sapi, dibacanya sapi ya nggak apa-apa. Tapi dia tahu bahwa itu ada simbol-simbol itu. Jadi storytelling itu akan sangat bermanfaat. Setelah itu anak juga akan terbangun konsentrasi pemahaman, memahami alur cerita. Itu juga diperlukan ketika kita memahami bacaan. Tadi Mas Alfian bilang, kalau membaca itu maksudnya apa? Oh, source adapted from Corel. Oh, berarti sumber ini didapatkan gambarnya ini dari Postnatal Development of Human Cerebral Cortex yang punya Cambridge. Kan butuh pemahaman toh. Kayak kita memahami cerita itu juga bisa dilatih dalam storytelling. Ketika anak sudah terbiasa ada stimulasi, ada cerita, oh bahwa cerita itu ada alurnya, ada yang dipahami, itu anak-anak nanti akan terbiasa. Kalau membaca sesuatu dia akan paham. Ini sebenarnya yang dibaca itu apa? Enggak sekedar bisa membaca melafatkan, tetapi memahami apa yang dia baca. Itu stimulasinya di usia dini, ketika dia sering diajak ngobrol, sering dibacakan buku, sering diceritakan, sering mendengarkan dongeng dan sebagainya. Kemudian selain itu, ini hanya dari membaca buku aja, itu anak-anak juga bisa memahami karakter, cerita moral, belajar berempati,
kemudian kalau tergantung ya yang di yang di bukunya itu nanti isinya apa mengajarkan bahwa anak berbagi atau mengajarkan anak-anak untuk bersyukur atau untuk membantu dan sebagainya, itu adalah warna yang sangat efektif. Banyak sekali penelitian terkait dengan penanaman moral melalui storytelling pada anak usia dini, banyak sekali. Nah, itu luar biasa, itu hanya satu storytelling nanti bisa 6 SKS Bu ya. Bagaimana dampaknya ke kognitif, kognitif bahasa, kemudian emosi, sosial, itu banyak sekali. Nah, sekali lagi, basic skills ini akan sangat baik dan sangat berkembang ketika anak pada masa usia dini, gitu ya. Ketika ini sudah matang, nanti ketika saatnya baca dia akan lebih siap. Ketika tadi harapan saya besok itu kalau anak SD itu karena banyak tuntutan sudah mulai belajar menulis, anak-anak juga bisa. Nah, anak itu bisa menulis, sekarang ada yang bawa pulpen, boleh yang bawa pulpen praktik. Ini ada, boleh dipinjam pulpen ya Bu ya. Oh, bawa, Mas Alfian, yang lain ya bawa pulpen, silahkan ditulis, rasakan sendiri. Mas Alfian coba tulis bagaimana perasaan Mas Alfian hari ini di kertas. Oke, ketika menulis dengan rasa itu. Mas Alfian ketika menulis, kemampuan apa yang dibutuhkan kok bisa sampai kelihatan tulisannya? Kemampuan menulis. Kemampuan menulis, apa yang diperlukan kok bisa nulis itu apa saja modal yang kita perlukan? Jari-jari. Jari-jari, ya. Oke. Jadi jari-jari kita kan harus siap. Kalau jarinya masih kaku nulis bisa nggak? Enggak, harus ada kelenturan otot-otot jari. Jadi modelnya kalau bisa menulis dengan lancar itu otot-otot halusnya, motorik halusnya itu harus terlatih, lemes ya bahasa kita tuh lemes, terlatih, fleksibel. Nah, bagaimana dong menyiapkan ini nanti kalau nanti sekolah? Ya jawabannya di masa usia dini. Tetapi tidak langsung dibawain pulpen, ngamuk nanti, nggak suka mungkin. Tetapi dengan beberapa permainan simulatif yang membuat anak-anak itu nanti akan terlatih motorik halusnya. Jadi jangan kaget nanti mungkin kalau di Family Wellness diajari untuk main play-doh, kemudian fingerprint, kemudian menggambar, mencoret-coret, tidak langsung nulis, enggak. Tapi kita nyiapin dulu, kuat dulu ototnya. Bayangkan kalau kita diminta lomba angkat besi, tiba-tiba langsung angkat besi, kuat enggak? Enggak, karena ototnya enggak disiapin. Sama, ketika kita menulis harus disiapkan dulu kekuatannya dan kelenturannya. Lalu Mas Alfian sekarang langsung, nanti siang Mas Alfian jam 12 kita ini ya, ikut lomba balet ya. Gitu-gitu ya mungkin ya kalau Adria saya kaku-kaku. Terus gimana lemes bisa nggak bisa, tapi harus dilatih. Nah, tapi masa dilatihnya itu sangat sensitif ketika anak usia dini. Makanya kalau di TK kok nggak diajari nulis sih, kok diajarinya kalau di Family Wellness malah coret-coret, kok malah main play-doh, kok malah main apa dan loh, itu justru yang penting karena itu adalah bangunan dasarnya kalau kita mau belajar menulis. Nah, itu yang dipelajari di layanan anak usia dini. Bisa lanjut lagi, Mbak? Nah, jadi kalau kita perhatikan perkembangan otak anak kita, jadi beberapa aspek perkembangan yang penting bagi anak, bukan ya semua ya perkembangan yang penting, aspek-aspek yang penting berkembang itu justru sangat tinggi ketika anak di usia dini. Bahkan sebelum 1 tahun itu ada beberapa yang berkembangnya sangat pesat ya, secara segi fisik biologi itu kan perkembangan paling cepat justru sebelum anak usia tahun ya, baru yang bayi benar-benar tidur sampai bisa jalan kaki kan perkembangannya justru sangat pesat secara fisik sampai anak usia 1 tahun. Nah, yang lain adalah sensori motor ya, sensori itu penggunaan alat indera itu juga berkembang sangat pesat dari anak usia bayi. Makanya kalau ada yang beranggapan masih bayi Bu, nggak usah lah saya titipkan di Family Wellness. Di sini boleh ya Bu ya bayi ya? Boleh ya. Kenapa? Ya sudahlah yang penting bubuk tadi saya bilang yang penting bubuk mimik susu gitu. Nggak usah diajak ngobrol bayi, diajak ngobrol nggak perlu kayaknya ya. Jangan salah, anak-anak itu walaupun dia belum bisa jalan ya, bayi 0 sampai 1 tahun itu justru akan baik ketika banyak distimulasi, diajak main nanti cicik-cicik, kemudian meraba benda-benda yang ada di sekitarnya, kemudian diajak ngomong, diajak ngobrol, menimang, menyanyi dan sebagainya, itu sensori mereka jalan. Jadi ketika gampangnya ginilah, ketika dia melihat benda yang baru, itu akan ada sambungan
sinaps tadi ya di sel-sel kita itu akan tersambung. Ketika ada stimulasi yang lain lagi, melihat ada bentuk kok ternyata ada warna-warna. Mereka nggak tahu itu namanya warna hijau kuning, tapi mereka bisa membedakan. Kok macam-macam, tersambung lagi. Jadi semakin banyak stimulasi, semakin banyak sambungan yang ada di otak kita. Semakin sering distimulasi, semakin tebal juga sambungan yang ada di otak kita. Jadi basic untuk belajarnya akan lebih kuat gitu ya. Nah, kemudian bahasa gitu, itu juga berkembang pesat ketika anak usia dini. Tapi masih 1 tahun memang bisa ngomong. Nah, ngomongnya anak kecil itu ya pakai au gitu ya, pakai nangis dan sebagainya. Itu juga perkembangan bahasa. Karena nanti kalau saya yakin ibu-ibu ini paham banget, anak nangis itu ada bedanya. Nangis lapar, nangis digigit semut, nangis marah itu beda nangisnya. Di psikologi ada penelitian tentang tangisan bayi ya, di bidang kedokteran juga. Jadi bayi itu tangisannya itu berbeda untuk mengungkapkan perasaan yang berbeda. Nah, itu menunjukkan bahwa anak itu sudah merespon ya secara emosional kejadian yang ada di sekitarnya. Makanya anak usia dini itu sangat penting untuk diajak berinteraksi. Lanjutnya lagi. Ya, ini rumit ya. Ini coba kita lihat satu-satu. Sebelum, nggak apa-apa Mbak, sebelum yang tadi. Ya, ini adalah salah satu penelitian yang membuka mata banyak orang betapa penting layanan stimulasi atau layanan pendidikan di anak usia dini. Kenapa? Karena sampai batas 5 tahun, ke kiri lihat, terjadinya puncak perkembangan ada di situ. Masa sensitif itu artinya adalah masa yang paling peka, paling baik ketika kita stimulasi. Dari berbagai aspek ya, dari bahkan pengetahuan dasar tentang angka, jangan langsung diajari kalkulus, susah. Tapi angka, konsep angka itu apa sih maksudnya? Bahwa benda itu ada jumlahnya, ada sedikit, ada banyak, ada tinggi, ada yang rendah. Itu juga pengetahuan tentang angka kuantitatif, itu sebenarnya sudah berkembang dari anak sebelum usia 5 tahun. Itu puncaknya di usia 3 tahun. Kemudian ada kemampuan kalau sensori ya, mendengar, melihat itu bahkan sebelum 3 tahun ya usia 1 sampai 2 tahun itu berkembangnya sangat pesat. Kemudian perkembangan bahasa itu dari bayi, bahkan itu dari bayi lahir sudah ada ya, karena dari kandungan pun sebenarnya anak itu sudah bisa kita ajak berkomunikasi. Kemudian emosional kontrol emosi itu terjadi puncaknya, sangat mudah distimulasinya itu justru di usia 5 tahun. Gampangnya ginilah. Kalau tadi saya tanyakan ke Bapak Ibu, apa sih harapan Bapak Ibu kalau anaknya gede nanti, nanti pintar di sekolah, pintar membaca, suka membaca dan sebagainya. Saya juga pengen anak saya jadi anak yang soleh, anak yang berguna itu kan ya umum ya, yang nanti ketika jadi anak itu jadi anak yang sabar dan sebagainya. Terus kapan dong melatihnya? Usia kritikalnya justru sebelum anak usia 5 tahun. Nah terus apa, masa anak kecil diajari sabar? Anak sabar dong, bukan langsung seperti itu, tapi anak-anak nanti saya yakin di Family Wellness nanti akan ada beberapa kegiatan di mana anak-anak akan dilatih untuk bergantian, misalnya ngantri mengambil makan, ngantri mandi, ngantri mengambil mainan dan sebagainya. Hal-hal yang sederhana ini kalau dibiasakan, terus diupayakan, dikomunikasikan kepada anak-anak itu akan terbiasa untuk menghargai hak orang lain. Sabar, itu bukan giliran saya nggak bisa nyerobot. Ada beberapa orang yang bilang, Bu Uslang, nggak apa-apa, kasihan, masih kecil, udah kasih aja. Bagi saya kok itu kesalahan ya, miskonsepsi, kesalahan. Justru ketika anak masih kecil, itu justru sudah mulai dikenalkan bagaimana dia harus bersikap sabar, mengantri, memahami hak orang lain. Itu justru penting, justru anak usia 5 tahun. Jangan bebankan anak belajar nanti aja kalau udah gede, nanti aja kalau udah gede. Kasihan banget hidupnya kalau udah gede, banyak banget yang harus dipelajari. Padahal masa-masa emasnya justru sebelum anak usia 5 tahun. Bisa kok, bisa. Yang lain misalnya mandiri. Mandiri kan kalau di kebiasaan di negara kita ya, kalau masih TK itu kan mesti disuapin, apa-apa baju diambilin gitu-gitu ya. Naruh anduk ditaruhin sama orang tua, kasihan masih kecil gitu. Apalagi di rumah kalau ada yang ngasuh itu kan, nah saya udah dibayar Bu, nanti saya nggak ada kerjaan, jadi saya aja yang naruh gitu ya. Sebenarnya hal-hal kayak gini itu justru adalah masa yang tepat untuk digunakan untuk menstimulasi anak kita, gitu ya.
Tadi misalnya kemandirian, itu bahkan kalau di beberapa penelitian itu sebenarnya anak usia setahun sampai 1,5 tahun itu justru puncak-puncaknya mereka itu ada kebutuhan untuk mandiri. Tapi itu juga bisa dibuyarkan juga oleh lingkungan bahwa oh nggak apa-apa masih kecil semuanya diladenin aja. Tapi sebenarnya secara fisik itu anak sudah siap sebenarnya untuk belajar mandiri karena koordinasi motorik sudah lebih baik untuk hal-hal yang sederhana, anak sudah bisa stimulasi. Itu tadi kenapa di fotonya Family Wellness kan anak-anak makan sendiri ya Bu ya, masih kecil, kasihan kok di Family Wellness udah bayar mahal-mahal malah makanya disuruh makan sendiri gitu. Wah gimana, harusnya disuapin dong sama miss-nya. Salah, justru miss-nya pinter, makanya anak-anak ini diajak untuk mandiri, makan sendiri. Mungkin kalau ada yang jatuh belajar untuk ngelap sendiri, belajar ngelap sendiri itu belajar tanggung jawab. Kan kita juga pengen tuh anak kita kalau gede jadi orang bertanggung jawab. Itu dilatihnya nggak pas dewasa. Mulai dari kecil, dari hal yang kecil. Ketika dia numpain minum, ambil lap, dia lap sendiri. Ketika dia makan, kalau sudah mampu ya, secara motorik sudah kuat, mampu dia ngambil piringnya, mengembalikan di tempatnya, dia akan bertanggung jawab. Hal itu dilakukan semuanya bisa sejak usia dini dan justru anak akan lebih mudah dibentuk ketika anak-anak ini berada pada masa usia dini. Saya punya analogi yang sederhana. Kenapa kok anak usia dini itu mudah dibentuk ya? Mudah dibentuk dari segi karakternya, kemudian lebih melejit nanti secara potensi kognitifnya. Kalau di sejak kecil itu bayangkan Bapak Ibu kalau main pledoh. Pernah main pledoh ya? Mas Alfian pernah ya main pledoh ya? Main pledoh itu kalau dibentuk-bentuk gampang atau susah Mas? Misalnya mau bentuk jeruk gitu gampang nggak dibentuk-bentuk kalau pledoh plastisin itu? Susah-susah gampang. Susah gampang. Pada masa usia itu mungkin ya. Kalau dibayangin pada usia sekarang mungkin gampang. Gampang ya, misalnya Mas Alfian tak kasih pledoh, coba Mas dibentuk menjadi lingkaran gitu. Mudah kan ya kalau pledoh ya. Kalau pledohnya masih lembek masih ya. Baru. Kita mau bentuk buah-buahan, mau bentuk piring, mau bentuk bangunan, bentuk apa saja itu bisa. Tetapi kalau pledoh itu sudah mengeras, itu bukannya nggak bisa dibentuk, bisa tapi usahanya perlu keras. Mungkin kita perlu alat, jadi harus ada pledoh yang dikorbankan, dihilangkan untuk membentuk. Sama-sama kita mau bikin buah anggur gitu ya, kalau pledohnya itu masih lembek itu kan gampang diputar-putar, dicuil-cuil gitu dibentuk anggur. Tapi kalau pledohnya udah keras, mau kita bentuk anggur, apakah bisa hanya menggunakan tangan? Mungkin enggak. Perlu alat ya, perlu pisau kecil untuk membuat jadi lingkaran sempurna. Kemudian selain itu juga ada banyak bagian pledoh yang akhirnya kita buang karena tidak bisa dibuat lingkaran. Itu gambaran anak-anak di masa sensitif ini. Anak-anak di usia sensitif ini adalah masa peka, di mana anak itu mudah sekali dibentuk. Tetapi kalau sudah dewasa, sudah lebih besar, bukannya nggak bisa dibentuk, bisa. Tapi usahanya jauh lebih banyak dan banyak sekali yang harus dikorbankan kalau kita melewatkan masa-masa sensitif ini. Untuk keterampilan apa? Semua keterampilan. Dari kognitif, bahasa, motorik, sosial, emosional, itu sebenarnya basic awalnya, bangunan awalnya atau keterampilan dasarnya itu di usia anak usia dini. Nanti ketika mereka belajar untuk pengetahuan yang lebih kompleks, itu akan lebih mudah karena dasarnya itu sudah ada, pondasinya sudah kuat. Orang itu mau bisa belajar besok kalau besar bekerja ya di organisasi, di institusi kan harus kerja sama orang lain, harus ada rasa empati, harus mau saling mengalah, saling membantu. Itu kan yang dibutuhkan kalau kita kerja di kantor kan ya. Itu terbentuknya dari anak usia dini loh. Belajarnya apa? Itu tadi dari belajar ngantri ketika mereka mau makan, ketika mereka berbagi mainan sama temennya, itu dibentuk dari usia dini. Kalau ini sudah menjadi karakter itu akan mudah pondasinya. Besok mau dikasih tugas yang lebih besar yang menuntut mereka harus kerja sama, kerja empati itu sudah punya dasarnya. Tapi kalau Bapak Ibu mungkin punya pengalaman orang yang pernah diketahui gitu, sulit sekali diajak bekerja sama, semaunya sendiri, pinter tapi semaunya sendiri, itu kan sulit sekali. Mau merubah orang ini sulit kalau udah gede. Nah, karena masa kritisnya itu sebenarnya di masa-masa usia dini, basic-basicnya. Jadi kayak malam tadi, dibentuk bisa tapi enggak ada di training ya. Nanti Pak Dekan harus keluar duit, training, belajar berempati, harus didatangkan psikolog, ditrainingkan berempati.
buang-buang waktu, buang-buang tenaga, bisa dibentuk, tapi tidak sesempurna ketika kita tadi membuat karakter itu atau membentuk karakter itu ketika anak usia dini. Seperti membentuk malam tadi lebih gampang. Itu kenapa kok stimulasi di anak di awal-awal kehidupannya itu sangat penting gitu ya. Itu mungkin sampai situ dulu. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan, Mas Alfian. Ya, baik. Sudah cukup banyak tadi disampaikan. Jadi kurang lebih selain pentingnya tadi menumbuhkan kesadaran consciousness seperti itu ya Bu. Jadi juga penting di usia-usia emas tadi itu untuk menumbuhkan pemahaman kepada anak-anak di usia tersebut. Mungkin dari Bapak Ibu semuanya, baik yang di daring maupun yang luring, ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu sebelum masuk ke materi selanjutnya. Mungkin teman-teman media yang dari daring, apakah ada yang bertanya? Di Zoom? Enggak ada? Belum ada. Oke, monggo. Mungkin bisa dilanjutkan Bu. Oke, biar baik. Selanjutnya Mbak, selanjutnya. Nah, ini saya ambil salah satu saja yang sedang saya teliti aja. Sebenarnya banyak tadi berbagai aspek itu sebenarnya sudah muncul itu sejak anak usia dini. Ini saya ambil dari salah satu riset yang sedang kami kerjakan di Center for Lifespan Development di Fakultas Psikologi. Kami mempelajari tentang kemampuan mengingat pada bayi, pada anak usia. Kita mulainya sih bukan pada bayi-bayi yang kecil banget ya, dari 12 sampai 18 bulan, 12 sampai 24 bulan rentangnya, 1 tahun sampai 2 tahun. Nah, kalau kita berpikir kalau bayi itu ya, bayi itu kira-kira sudah punya ingatan dan mampu diingat dalam jangka waktu panjang nggak, Mas? Ingat nggak dulu apa yang dilakukan ketika bayi usia 1,5 tahun? Mas Alvan waktu 1,5 tahun ngapain, Mas? Kalau siang? Nggak ingat ya? Nggak ingat. Orang berpikir bahwa anak usia bayi 1,5 tahun, 1 tahun, itu kemampuan mengingatnya belum berkembang. Toh kita lupa semua apa yang dilakukan, yang kita lakukan usia sebelum 2 tahun. Ada yang ingat sebelum 2 tahun? Bisa apa aja? Nggak ada yang ingat. Berarti kita belum memiliki kemampuan mengingat ya? Begitu? Mari kita lihat dulu jawabannya. Jadi sebenarnya ada beberapa peneliti, yang ini juga kami coba teliti lagi di setting Indonesia, apakah benar anak usia 1 tahun sampai 2 tahun itu sebenarnya ingatannya belum begitu berkembang. Jadi ya sudahlah ya, nggak usahlah diajarin apa-apa, wong mereka itu diajarin tahu juga lupa. Besok kalau misalnya dia diajarin main Play-Doh bentuk-bentuk segitiga, segi 4, toh juga lupa, ngapain dikasih stimulasi, ngapain dititip repot-repot bawa bayi ke family wellness gitu, ya udah biarin aja di rumah gitu. Kalau distimulasi nggak apa-apa. Sebenarnya stimulator itu boleh siapa saja, yang menstimulasi itu boleh siapa saja. Tapi yang kita harus pastikan adalah apakah anak-anak benar terstimulasi dengan baik atau tidak, itu yang harus kita pastikan. Nah, ada kemampuan manusia itu ada yang namanya kemampuan mengingat di memori jangka panjang ya. Ada namanya deferred imitation, yaitu kemampuan menirukan kembali, mengingat kembali, dan menirukan apa yang telah diamati selang waktu sebelumnya. Jadi misalnya sekarang saya kasih adiknya mainan kotak, saya tunjukkan kepala saya di mainan kotak itu, mainannya berbunyi misalnya. Hanya dilihat sekali, nanti dua minggu lagi saya kasih adiknya, masih ingat nggak? Oh dia masih ingat, berarti dia sudah memiliki kemampuan memori jangka panjang. Itu yang sedang kita cari di penelitian kami. Nah, dan kemampuan mengingat ini sebenarnya adalah hal yang sangat penting dalam perkembangan kognitif anak. Lanjutnya. Nah, kenapa sih kok kemampuan mengingat ini penting ya? Karena kemampuan ingatan-ingatan yang dimiliki pada anak usia dini itu adalah bekal ketika dia akan belajar suatu hal yang baru. Misalnya kok kenapa di layanan pendidikan anak usia dini, misalnya di family wellness, nanti mengajarkan anak untuk membedakan warna, mencampur warna merah sama warna hijau, biru jadinya apa dan sebagainya. Kenapa mereka diajak untuk main air takar-takaran? Itu fungsinya apa? Nggak usah lah, kan nanti juga nggak ingat gitu. Enggak, sebenarnya konsep ini mereka ingat. Mereka ingat
Tapi tidak langsung literally. Dulu waktu di Family Wellness umur 2 tahun kamu dilatih untuk apa? Enggak. Tapi anak sudah tahu konsep bahwa benda-benda ini ada warnanya. Warnanya berbeda-beda. Oh, kalau benda itu ada yang kalau dilemparkan ini ada yang pecah, ada yang enggak. Oh, ada yang bunyi, ada yang enggak. Itu konsepnya. Dan itu sebenarnya diingat oleh anak-anak kita. Jadi kalau kita mau meneliti apakah anak itu sudah berkembang ingatannya dengan cara melihat kemampuan dasarnya seperti itu. Nah, anak yang memiliki kemampuan ingatan ini nanti akan menjadi dasar untuk belajar selanjutnya. Oh, misalnya di sekolah diajari untuk mencampur warna ya, pakai apa itu pewarna cat air misalnya. Nanti ketika ibu di rumah gitu, jangan kaget kalau tiba-tiba anaknya tahu pas bikin kue ibunya pakai tetes mah itu nanti dicampur-campur, oh warnanya jadi beda-beda. Kenapa tahu? Karena sebenarnya konsep dasarnya sudah ada bahwa warna itu kalau dicampurkan akan membentuk warna yang berbeda. Jadi dia ingat konsep-konsep itu. Kemudian lanjutnya lagi. Next. Nah, dari yang kami dapatkan, ini sedang in progress ya penelitiannya, ternyata anak bahkan dari usia 1 tahun itu Bapak Ibu sudah memiliki ingatan yang sangat baik. Jadi di penelitian kami itu ini mengadaptasi dari penelitian yang dilakukan di luar, tapi menggunakan alat yang canggih di laboratorium, kami melakukan penelitian ini di masyarakat yang di partisipannya ibu-ibu rumah tangga gitu. Kita mencobakan anak itu untuk belajar mengingat dengan mainan sederhana dari kotak yang dibungkus kertas putih atau kain putih. Kemudian kotak ini disundul, kita sundul kepada anak, dilihatkan, disundul tung gitu. Ini alat yang baru yang belum pernah dia lihat. Kemudian alatnya disembunyikan sekitar 15 atau 30 menit. Setelah itu alat ini diambil lagi, ditaruh di depan anak. Ternyata anak usia 1 tahun sampai 18 bulan itu mereka sudah paham. Kebanyakan juga sudah paham bahwa oh tadi alatnya caranya disundul, nanti akan bunyi ada kerincingannya, kerincing gitu. Itu usia 1 tahun sampai 18 bulan. Jadi jangan berpikir bahwa anak dari kecil pun sebenarnya mereka belum mau belajar. Mereka udah bisa belajar. Mengingat apa yang kita lakukan. Terus apa fungsinya penelitian itu? Implikasinya apa? Banyak sekali. Kalau kita meyakini bahwa anak usia bahkan sampai 1 tahun itu daya ingatnya itu sampai panjang ya, sampai 1 jam kemudian, 1 hari kemudian, 1 minggu kemudian itu masih ingat walaupun hanya melihat 1 kali saja, itu dampaknya besar. Dampaknya besar apa? Misalnya Bapak Ibu nih kadang masih bertengkar sama pasangannya di rumah gitu ya, ngomongannya sambil bentak-bentak, kamu nih loh, kalau naruh Bu nggak sembarangan gitu. Marahnya di depan anaknya yang masih 1 tahun sampai 2 tahun. Tuh nggak ngerti tuh, nggak akan ingat. Salah, mereka sebenarnya mengingatnya. Jangan salah kalau nanti anak sudah mulai berbicara, kalau dia minta sesuatu, ngamuk, nggak sesuai apa yang dituruti, dia akan, mama ini loh, ambil sama mama. Bapaknya bilang, siapa sih yang ngajarin? Kamu yang ngajarin. Nggak sadar, dia sendiri yang ngajarin. Kenapa? Karena anak ini, Bapak Ibu, sekali lagi dari usia 1 tahun, bahkan menurut penelitian, itu sudah mampu mengingat dan diingat retensi di memori jangka panjangnya. Yang lihat itu sudah 2 minggu yang lalu, tapi sekarang masih ingat. Kalau anak-anak tiba-tiba kalau ada nyanyi lagu-lagu yang kita nggak pernah merasa ngajarin. Kamu dengar dari mana? Kan malu ya nyanyi apa gitu yang saru-saru misalnya di depan umum. Aku nggak pernah ngajarin loh. Aku nggak pernah ngajarin loh. Bener aku nggak pernah ngajarin. Bisa jadi karena anak itu pernah mendengar pas diajak jalan, dia dengar sekali aja mungkin ada yang sudah ingat. Itu pentingnya kita menyadari bahwa kemampuan anak kita tuh luar biasa. Bahkan dari bayi, itu tuh sebenarnya dia mempunyai kemampuan mengingat. Nggak langsung diucapkan, nggak langsung ditunjukkan. Dia akan menunjukkannya selang beberapa waktu kemudian. Jadi jangan heran misalnya Bapak Ibu kalau di rumah minum air dari botol aqua gitu ya. Semuanya glek-glek gitu. Glek-glek gitu. Di depan anaknya. Jangan kaget kalau nanti anaknya diam aja, saat itu dia cuma diam aja. Ketika suatu saat dia juga akan minum glek-glek gitu. Kenapa? Dia melihat orang tuanya. Sekali lagi, mungkin dia tidak akan mempertunjukkan saat itu juga. Di suatu saat dia memang perlu menunjukkan, dia bisa. Jadi artinya apa yang kita lakukan, apa yang kita berikan stimulasinya, sebenarnya anak ini mampu untuk mengingatnya. Jadi hati-hati jangan hanya
ya udahlah ditaruh aja masih kecil biar main sendiri terus. Main penting, tetapi stimulasi dan support ini yang justru akan membentuk kemampuan si anak ini. Dan ini harus dipercayakan gitu ya, bahwa orang-orang ini mampu menstimulasi anak kita. Tetap masih diperlukan pendampingan juga seperti itu ya, Ya, dari orang tua. Jadi ya, memberikan contoh saja tidak cukup, tapi juga diikuti dengan pendampingan gitu ya, Bu ya. Ini kurang lebih ada pertanyaan ini Bu dari daring. Bagaimana perkembangan otak ini nanti menyambung tadi kemampuan kognitif juga ya Bu ya. Jadi perkembangan otak untuk yang mengalami cerebral palsy Bu atau cedera otak pada anak usia tersebut sejak lahir hingga sekarang 18 tahun. Nah itu mungkin solusinya seperti apa? Oke. Jadi kalau cerebral palsy ini memang kita tidak bisa membandingkan dengan perkembangan otak pada anak pada umumnya ya, karena memang cerebral palsy ini ada gangguan di otaknya, di bagian otaknya yang berfungsi untuk koordinasi motorik biasanya. Makanya anak-anak yang memiliki cerebral palsy itu dia akan manifestasinya itu gerakan motoriknya jadi kurang bisa terkontrol, kaku, motorik kasarnya maupun motorik halusnya. Dan ada beberapa gerakan yang memang dia tidak mampu mengontrolnya karena memang ada kerusakan di beberapa bagian otak tertentu yang mengatur gerakan fungsi motorik. Nah, ini tidak bisa memang disamakan begitu saja nanti stimulasinya dengan anak-anak yang pada umumnya. Ada beberapa step atau tahap yang mungkin lebih banyak, lebih kompleks dan harus diulang lebih banyak dibandingkan anak-anak pada umumnya. Dan kita nggak bisa menargetkan dia akan, kalau perkembangan motoriknya otomatis akan seluas teman-teman yang lain. Karena memang ada beberapa perbedaan ya di otak yang dimiliki. Tapi bukan berarti anak-anak yang memiliki cerebral palsy ini ya kita sarannya sudahlah, toh juga mau distimulasi apa nggak bisa. Jadi anak-anak cerebral palsy ini juga masih tentu saja masih bisa optimal berkembang sesuai dengan kapasitas mereka. Kita tidak bisa kayak underestimate ya, kan mereka ini sudah ada apa ya kekhasan perbedaan di fungsi otaknya. Jadi ngapain harus distimulasi? Saya rasa itu adalah anggapan yang salah. Karena begini, memang benar anak cerebral palsy sebagian besar nanti akan terganggu juga fungsi daya pikirnya. Tetapi ada sebagian di antara mereka itu sebenarnya kemampuan daya pikirnya baik atau justru sangat baik. Nah, kita tahunya dari mana? Ya dari stimulasi anak usia dini. Coba kita stimulasi, bagaimana reaksinya? Dia mampu apa enggak? Kita jadi akan tahu apakah sejauh mana sebenarnya fungsi daya pikirnya ini berkembang. Tapi kalau kita menyerah, toh juga anakku ada cerebral palsy, ya sudah mau diapain aja nggak bisa, itu enggak. Jadi tetap kita stimulasi agar dia lebih optimal. Jadi jangan disamakan gitu ya, karena memang ada keunikan gitu ya di susunan syaraf, di susunan otaknya. Berarti itu semoga menjawab tadi dari Mas Prasetya nih, kebetulan dari fakultas sebelah nih, filsafat UGM tadi yang bertanya. Jadi perlu stimulasi itu, cuman mungkin caranya saja begitu ya Bu ya. Dan mungkin betul bisa perlu melihat kesabaran. reaksi. Ya betul kesabaran. Stepnya mungkin agak berbeda dengan anak pada umumnya ya. Misalnya anak usia 2 tahun mungkin dia udah bisa melompat-lompat. Untuk adaptasi mungkin akan sedikit berbeda ya, disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki, karena tingkat kemampuan koordinasi motoriknya akan berbeda satu anak dengan anak yang lain. Ya. Baik, monggo Ibu dilanjutkan. Baik. Lanjutnya. Jadi sebenarnya dari hasil penelitian kami yang kami lakukan di Indonesia dan kita bandingkan di luar negeri, itu sebenarnya hasilnya akhirnya sama Bapak Ibu. Anak ya bahkan di usia 1 tahun sampai 2 tahun itu kami lihat mereka sudah mampu untuk belajar sesuatu yang baru. Artinya ketika kita banyak melakukan simulasi, anak-anak juga akan banyak juga belajar sesuatu yang baru. Pada penelitian ini tuh kita hanya menunjukkan cara bermain, menggunakan permainan sederhana yang belum pernah mereka lakukan itu hanya sekali doang, tapi mereka mampu mengingat. Gitu. Jadi ini adalah kabar yang baik untuk kita sebenarnya, bahwa anak-anak usia yang sangat dini itu sangat penting kita dampingi, sangat penting kita stimulasi dengan beragam cara ya. Misalnya kalau ini tadi dalam ranah kognitif, saya akan kembali lagi ke ranah emosi. Bagaimana anak masih kecil, katanya tadi di diagramnya berkembang pesat, itu kemampuan emosinya salah satunya. Penting kok mempelajari tentang emosi ini untuk anak usia dini.
Apa pentingnya? Bagaimana caranya? Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pernah merasakan yang punya anak kecil, anaknya tiba-tiba tantrum, pernah nggak? Pernah nggak? Tiba-tiba nggak jelas, mau papa ngamuk, banting-banting. Kamu kenapa? Oh, mama nakal. Oh, kakak nakal. Oh, papa nakal gitu. Kalau itu sering terjadi, jadi sebenarnya anak-anak kita sedang butuh untuk dilatih atau distimulasi untuk memahami apa yang terjadi dengan emosi dirinya. Bukan terus diajari ya, nak tahu nggak emosi itu apa? Emosi itu perasaan kita, enggak. Tapi diajari bagaimana mengenali, oh kalau saya misalnya marah tadi sebabnya apa ya? Oh tadi kakak ngerebut mainanku. Kalau ada yang merebut mainanku, hatinya itu jadi nggak nyaman. Ini namanya sebel. Terus kalau sebel, apa yang harus kulakukan ya? Apakah ganti merebut mainan kakakku? Atau bilang sama kakakku bahwa aku sebel atau bagaimana? Nah, ini adalah pelatihan-latihan stimulasi pada anak usia dini untuk pelatihan emosi. Apa pentingnya lihat ini? Nah, penting banget. Karena anak-anak yang tidak terbiasa memahami dan mengekspresikan emosi dengan baik, nanti tumbuh jadi anak-anak yang gampang rewel, kemudian gampang marah-marah nggak jelas, dan bisa terbawa sampai gede loh. Ada nggak di antara kita atau tengok kanan kiri kita yang kalau marah tiba-tiba nggak jelas gitu marahnya. Kalau marah-marah tiba-tiba ngebrak meja, marah tiba-tiba lift dari grup nggak jelas dan sebagainya. Itu sebenarnya mungkin salah satu hal yang menjadi masalah adalah dia belum mampu mengelola emosinya, tidak bisa menyampaikan apa yang jadi perasaannya dengan tepat. Marah itu boleh, kalau kita dinakali boleh marah, tapi marahnya kan tidak gerawut temannya. Kalau di anak usia dini kan gitu ya, ada yang anak kecil ketika ada yang nggak suka dengan apa yang dilakukan temannya langsung dorong, langsung nabuk gitu. Kita nggak usah panik, wah anakku nakal, jangan berpikir seperti itu. Sebenarnya oke, ini saatnya mengajari dia bagaimana caranya mengekspresikan kalau dia tidak suka dengan temannya. Nanti akan diajak ngobrol. Nanti kalau di layanan PAUD misalnya atau di family wellness biasanya nanti akan ada gurunya atau misnya atau pengasuhnya yang mengajari. Tadi kenapa kok Mas Dava nabok temannya gitu? Nakal dia, nakal gitu. Diikuti lagi. Nakalnya seperti apa? Emangnya tadi Mas Budi melakukan apa? Tadi Budi ambil pensilku. Oh, Mas Budi ambil pensil ya. Terus kamu jadi jengkel. Iya, kok kamu jadi jengkel. Itu tuh sebenarnya kita sedang menstimulasi anak untuk memahami bahwa oh rasa itu namanya jengkel. Kalau jengkel pengen nabok ya, iyalah kan aku marah, aku kan jengkel gitu. Kalau pas marah, Mas Budi kamu ditabuk sakit nggak? Sakit. Kalau Mas Dava mau nggak ditabuk? Enggak, kan sakit. Nah, bisa nggak caranya kita cari cara yuk misalnya Mas Budi lain kali ngambil mainanmu, kita bilang Mas Budi jangan ambil, gantian ya dan sebagainya. Atau misalnya anak kayak tadi memecahkan benda, tiba-tiba nangis gitu aja, langsung ngambek malahan. Tapi itu justru kita manfaatkan momen, oh kalau ada anak yang misalnya di rumah atau di layanan PAUD, kok numpain minuman gitu. Kalau nangis kok dibiarkan nangis saja gitu. Ya nggak apa-apa nangis karena dia merasa bersalah. Merasa bersalah itu penting ketika dia melakukan kesalahan harus merasa bersalah. Mungkin kita ekspresikan ibunya ini yang menstimulasi. Oh kenapa nangis? Ami merasa bersalah ya, nggak enak hati ya, takut ya gitu, nggak apa-apa. Kalau takut wajar, tapi yuk kita bersihkan. Sekarang gimana bisa bersihin lega? Wah jadi bersih ya, lega dan sebagainya. Hal-hal kayak gitu kayak sederhana Mas, tapi sebenarnya itu menstimulasi bagaimana seorang anak itu mengelola emosi dan mengelolanya. Ketika dia sedih harus bagaimana, ketika marah dia harus bagaimana. Yang lain juga misalnya ada teman yang tiba-tiba nyakar gitu ya, itu bagaimana cara mengekspresikannya? Apakah ganti nyakar? Gitu. Jadi dulu saya pernah punya pengalaman karena saya dulu di beberapa tahun di laboratorium perkembangan anak usia dini, di situ inklusif ya ada anak kebutuhan khusus juga gitu. Anak gurunya setiap hari mengajar anak untuk saling memahami ya bahwa ada beberapa anak yang memiliki kebutuhan khusus itu belum bisa mampu berbicara. Jadi kalau kalau manggil temannya kan nggak bisa, itu nabok dan naboknya itu karena memang secara perkembangannya agak terlambat dibanding yang lain, naboknya itu nggak pakai tenaga yang diatur ya, yang nabok ya pok gitu atau dicakar itu. Nah
Suatu kali saya mengamati, bukan suatu kali, saya sering sekali mengamati di sana. Dan suatu hari ada anak yang dicakar sama temannya sampai berdarah. Dia nangis itu. Kenapa? Si Ami katakan nangis. Si Ami nyakar aku gitu. Tapi enggak apa-apa. Dia lagi belajar gitu. Itu bagi saya itu capaian yang istimewa seorang anak usia 3 tahun memahami dicakar temannya, dia nangis, tahu dia sakit-sakit, enggak apa-apa, dia lagi belajar. Itu kan kemampuan yang luar biasa. Dia udah paham bahwa temannya itu sebenarnya tidak ingin menyakiti dia, tapi tahu bahwa si Ame itu memiliki kondisi yang istimewa, belum bisa ngomong, kalau megang temannya kenceng sampai temannya pas gini digerau gini berdarah gitu. Itu adalah belajar bagaimana mengelola emosi yang luar biasa dari seorang anak. Bagi kita mungkin biasa, bagi seorang anak itu enggak semua anak mampu menerima. Nah, itu bisa dilatih karena setiap hari kita dampingi dan kita stimulasi. Anak diajak berbicara, diajak berdiskusi, bagaimana rasanya. Kalau misalnya dicakar sama Amik, kamu mau nyakar? Enggak, karena dia lagi belajar, Bu, gitu-gitu. Itu kan jadi kayak gitu bukan serta-merta, Bapak Ibu. Itu tuh karena stimulasi dari lingkungannya. Gitu ya. Mungkin itu ya yang adaptasinya juga mungkin ya Bu ya. Ya? Adaptasi dari si anaknya juga ya, tentu. di lingkungan. Justru anak ini karena tahu itu karena berinteraksi. Kalau di rumah saja mungkin ketika dia sendirian tidak ada partnernya yang sering kadang-kadang harus ada gesekan atau ada kegiatan dilakukan bersama, itu juga sedikit banyak akan ada ketidakuntungannya ya. Anak-anak jadi jarang belajar berbagi, belajar bekerja sama, saling empati, saling memahami, itu jadi bukannya nggak bisa, tetapi kesempatannya jadi lebih sedikit. Apalagi kalau di rumah nggak ada temennya gitu ya, sama orang lain tapi juga disami-sami. Jadi pengalaman emas tadi kayak terlewatkan bahwa anak ada berinteraksi. Tapi kan nanti kalau temannya nanti nggak malah padu itu apa ya misalnya, bertengkar gitu. Enggak apa-apa, itu memang sekali memang dialami secara alami, bukan kita buat biar bertengkar, bukan. Ketika dia nanti bertengkar, bagi saya itu kesempatan emas kita untuk memahamkan kepada anak bagaimana cara mengelola emosi lagi. Kenapa kok tadi bertengkar? Itu loh, tadi tuh kita tuh kan lomba lari cepet-cepetan, dia tuh kalah, dia nggak mau. Terus dia tadi nabuk-nabuk gini, aku jatuh gitu. Di saat itulah saat penting kita menanamkan bagaimana tentang sportivitas pada anak. Yang kalah nggak apa-apa, ngaku kalah. Yang menang ya nggak apa-apa. Nggak semua permainan anak itu harus menang. Dan itu kesempatan itu jadi kurang ada ketika anaknya sendirian di rumah. Gitu. Jadi kadang-kadang konflik yang terjadi ketika anak berinteraksi, justru saat itu kalau didampingi oleh orang yang tepat, anak itu akan belajar sesuatu yang baru. Dulu anak saya dibully ya, waktu masih kecil ya, masih TK. Anak-anak saya itu kecil banget tadi yang ikut kesini. Ketika sekarang masih kecil, dulu juga waktu TK itu kecil banget dibandingkan anak seusianya. Jadi kalau pas pindah di tempat yang baru sempat dibully sama teman-teman barunya, anak kecil matanya kan besar. Jadi kalau ngeliat itu katanya melorok-melorok padahal matanya besar gitu. Jadi sering ke rumah nangis. Tadi aku dibilangin ini kecil sebagainya, nangis. Kemudian diambilin duitnya, nangis dan sebagainya. Kalau beberapa orang tanya saya, Bu, kalau misalnya ada anak yang kayak gitu berarti nggak boleh lagi main sama dia, nggak sudi saya. Gitu. Ini monggo, ini perspektif kita. Bagi saya, ini kesempatan anak saya belajar sesuatu tentang memahami orang di sekitarnya, bahwa orang itu berbeda-beda pandangannya. Nggak semua orang itu benci sama kamu kayak gitu ya. Ketika dibully dia jadi minder saat itu. Aku kecil, kulitku hitam, emang ada apa? Kulit hitam nggak masalah, kamu kecil tidak masalah. Apa yang membedakan? Nggak ada yang bedanya. Kamu mau besar, mau kecil, rambutnya panjang, mulutnya pendek. Justru saat itulah terjadi diskusi yang bagi saya luar biasa untuk anak usia 4 tahun, itu sudah bisa jadi diskusi loh. Kenapa memangnya kalau kulitnya kamu lebih hitam sampai teman-temannya, kenapa kamu lebih pendek dari teman-temannya? Nggak masalah, kamu masih bisa bermain dengan temannya dan sebagainya. Jadi, nah ini memang perlu pendampingan dari orang yang paham bagaimana memahamkan anak bahwa peristiwa yang tidak menyenangkan itu kalau kita diskusikan menjadi suatu pembelajaran. Nah, ketika itu saya diajak diskusi sama anak saya, kayaknya aku nggak mau main lagi, Bu. Nggak ada temanku yang suka sama aku, katanya kayak gitu. Ketika kami diskusi lagi, oh iya benar Po, yuk kita lihat siapa, apakah kita coba satu-satu ya, mainnya satu-satu gitu ya, satu lagi.
nggak langsung gerombolan, karena dibully kan gerombolan biasanya ya, jadi kekuatannya besar, yang dibully cuma satu. Ketika main dengan satu-satu, oh ternyata nggak apa-apa, ternyata hanya Mbak itu saja yang ternyata benci sama aku, Bu. Mbak, kemarin aku tanya sama Mbak Dini, ini pinjam namanya Bu ya, Mbak Dini, katanya sebenarnya aku nggak apa-apa main sama kamu, tapi kata Mbak Ciko itu, aku nanti kalau nggak ikut ngecek-ngecek kamu, nanti aku nggak ditemen sama dia gitu. Sebenarnya aku nggak apa-apa kok main sama kamu. Anak saya bersadar, oh ternyata nggak semua orang membenci dia. Dia baca konsep baru bahwa tidak semua orang di lingkungan perumahan kami itu jengkel sama dia. Ini nggak apa-apa dia berteman. Jadi kalau main sama dia tenang aja, sebenarnya kamu punya teman. Terus dia kemudian bagaimana dia menerima dirinya berbeda dengan teman-temannya. Kok dia jauh lebih kecil daripada teman-temannya gitu. Terus kayak lihat kan di YouTube ada tokoh-tokoh yang terkenal dan sebagainya, percaya diri, banyak temannya, dia kecil, nggak apa-apa loh. Tapi dia banyak temannya, jadi banyak teman itu kamu nggak harus jadi anak yang tinggi badannya, tapi kalau kamu sering senyum, sering bantu temanmu akan senang berteman sama kamu. Kemudian kita praktekkan. Dan memang perlu pendampingan saya lagi. Setelah itu anak saya sadar bahwa dia bisa berteman, tidak harus dia tuh orangnya tinggi, kulitnya lebih putih, seputih teman-temannya. Ternyata dia banyak teman dan dia membuktikan itu. Dia punya pengalaman berhasil bahwa kalau berinteraksi itu modalnya adalah senyum, ramah, suka membantu, suka berbagi. Dan itu dia terapkan sampai sekarang. Ketika dia SD sampai kelas 5, harus pandemi kan masuk udah kelas 4 ya. Dia masuk di sekolah dipikirnya kelas 1 SD. Karena saking kecilnya. Bahkan kadang masih dikira TK, saking kecilnya. Terus saya tanya, walaupun saya agak deg-degan ya sebagai orang tua, aduh ini bisa ini enggak ya? Karena temannya yang lama enggak ketemu kan tiba-tiba setinggi saya, dia masih segini gitu. Jomplang soalnya sama temannya. Saya tanya di rumah tadi gimana, enggak apa-apa. Temanku seneng, tahu enggak sih Bu? Temanku tuh pada gemes sama aku gitu. Kenapa? Iya, ya ampun kamu lucu, imut banget. Terus aku digendong-gendong sama dia. Saya lihat sendiri pas mereka ketemu foto-foto anak saya digendong biar tingginya biar kelihatan di kamera yang dipasang, anak saya digendong gini biar kelihatan. Dan dia sangat menikmati. Kenapa dia bisa menikmati di usia di usianya yang ke-5 itu grade 5 di usia kelas 5? Karena pengalaman yang dimiliki dulu ketika anak usia dini. Di masa dulu dia masih PAUD dulu itu pernah mengalami bullying, merasa nggak punya teman gara-gara kondisi fisiknya berbeda dengan teman-temannya dan sudah bisa diatasi ketika anak usia dini. Begitu besarnya PR-nya udah selesai. Ingat, anak kita tuh PR-nya banyak. Berempati, berbagi, bersyukur, itu banyak sekali dan itu bisa diajarkan anak usia dini. Jadi saya semakin percaya, karena pekerjaan penelitian saya dengan anak-anak, saya juga mempraktekannya pada anak saya sendiri bahwa apa yang kita tanamkan sejak usia dini itu, stimulasi itu enggak cuma kognitif ya, emosi yang seperti itu tertanam bahkan setelah berapa tahun kemudian, 6-7 tahun kemudian, itu masih ingat. Dulu, jadi sekarang tuh kalau berteman sama siapa aja dia tuh ya pede-pede aja sih. Emang kenapa aku kecil? Semua juga tuh main sama aku, semua akrab sama aku, semua malah pada gemes sama aku. Jadi dia mengambilnya itu bukan sisi negatifnya. Karena terbiasa dari kecil dia akan melihat dari apa yang dia syukuri. Jadi itu pentingnya dari kecil kok perlu didampingi dan perlu distimulasi. Enggak cuma kognitifnya ya, tapi juga perkembangan emosinya, kemandiriannya dan sebagainya. Baik, mungkin ada faktor lain gitu Bu, selain mungkin secara sosial tadi, misalkan anak tiba-tiba marah atau mungkin bahasa yang lebih familiar tiba-tiba rewel gitu ya Bu ya, tiba-tiba rewel tapi menurut kita kayak kok nggak ada sebabnya, kok si anak tiba-tiba kayak kemerungsung gitu. Ya. Nah ya. Mungkin ada faktor juga dari beberapa orang tua, pengalaman mungkin menganggap anak keletihan, capek atau mungkin ngantuk, jadi tiba-tiba rewel kayak gitu. Nah, terus terkait masalah amarah atau bagaimana meluapkan emosi seperti itu kan mungkin di satu sisi kita berusaha untuk supaya anak tidak gampang marah seperti itu. Tapi ketika kita membicarakan marah atau emosional seperti itu kan itu dikaitkan lagi dengan bagaimana seorang anak dapat mengekspresikan gitu ya Bu ya. Nah, pertanyaannya mungkin bagaimana sih yang kita menstimulasi anak dengan meluapkan ekspresi kemarahannya itu tapi in positive way gitu ya, dengan cara yang benar lah seperti itu, yang tidak mempengaruhi mungkin daya pikir si anak untuk nanti berpengaruh ke usia lebih lanjut seperti itu. Jadi keterampilan ini sekali lagi bisa dilatih dari usia dini. Di anak saya yang kecil itu
usia berapa ya? Ada videonya, saya lupa nggak lihat videonya. Saya mengajarkan kepada dia dari kecil bagaimana mengelola kalau dia lagi jengkel dan marah gitu. Jadi kalau marah atau sampai sekarang ya misalnya dia berusaha sesuatu yang belum bisa dia lakukan, itu dia dulunya memang marah ya kan karena memang kebetulan anak saya yang kecil perkembangan bahasanya lebih lambat daripada anak yang lainnya. Dia anak lainnya itu ngomongnya udah jelas, kalau dia ngomongnya masih kayak diseret-seret sampai pada 4 tahun dia itu ngomongnya baru jelas. Nah saat itulah si anak saya itu memang ada beberapa saat yang gampang rewel karena dia tuh nggak mampu menyampaikan ke orang lain apa yang sedang dia rasakan. Kalau ngomong nggak jelas, jadi orang nggak paham, akhirnya dia gampang ngamuk. Jadi ada beberapa hal yang membuat anak saya itu, membuat anak-anak kita itu mungkin kita pandang belum bisa mengungkapkan perasaannya dengan baik. Yang pertama, mungkin anak itu kemampuan bahasanya masih terbatas ya. Jadi dia belum bisa ngomong dengan jelas. Sebenarnya dia mikirnya udah bisa tapi ngomongnya nggak jelas. Kedua, dia bisa ngomong dengan jelas tapi tidak mampu mengekspresikan apa yang dia rasakan. Bisa jadi karena memang dia belum tahu itu namanya apa. Yang kedua, karena orang-orang di sekitarnya nggak pernah tanya. Apa yang terjadi, taunya adalah kalau rewel ya sudah diambil atau dimarahin gitu. Pernah nggak kita tanya sama anak kenapa dia rewel, diajak duduk bareng, ditenangkan bareng gitu. Sebenarnya anak-anak usia dini sekali lagi sudah bisa diajak untuk diskusi dan ditanyai, kenapa tadi rewel? Apa yang kamu rasakan sudah bisa diajak ngobrol mas sebenarnya gitu. Jadi caranya kalau agar anak nanti tidak terbiasa kalau ada apa-apa nggak sesuai yang diharapkan ngamuk, itu diajari beberapa teknik yang misalnya anak ini diajari untuk melakukan relaksasi sederhana. Ketika dia dalam amarah yang sangat amat sangat, diajari tarik nafas. Oke, nggak usah nangis, tenang dulu, tarik nafas dulu ya, tarik nafas. Itu kita lakukan di TK-TK, di beberapa TK yang saya dampingi dilakukan. Jadi kalau anak marah, kita kayak ada pakemnya. Oke, tenang dulu. Karena anak lagi marah, ngamuk, ditanyai nggak akan jawab. Ditenangkan dulu, duduk, yuk tenang dulu. Nanti kalau sudah tenang, lalu berbicara. Biar Bu Guru bisa mendengar apa yang kamu katakan. Sekarang kita tarik nafas dulu ya, tenang dulu. Udah tenang, mungkin perlu dielus untuk anak-anak agar dia lebih nyaman. Udah tenang, oke. Tadi kenapa? Ini sederhana, mengajar anak tenang dulu baru berbicara. Ini ngefeknya seperti Mas Alfian bilang, biar nggak kebawa Bu sampai besok dewasa. Betul. Kalau orang dewasa, kalau orang marah, kalau dari kecil dia terbiasa, kalau marah itu dalam kondisi marah itu nggak bisa berbicara, nggak mampu disampaikan pada orang dengan baik, maka dia akan cenderung akan menenangkan diri terlebih dahulu. Karena akan jadi pembiasaan untuk anak ini. Kalau aku marah, orang lain sudah nggak paham apa yang boleh, aku harus tenang dulu, tenang. Setelah tenang baru berbicara. Itu cara mengelola emosi dan itu sangat bisa dilakukan ketika anak usia dini sehingga anak lebih rendah gitu ya resikonya untuk tantrum. Itu sudah saya lakukan dan sejauh ini banyak yang berhasil gitu. Jadi anak-anak kalau lagi marah jangan pas marah nangis-nangis, kamu kenapa tadi? Kamu kenapa? Enggak. Kita tenangkan dulu, sudah tenang, itu kita mengajar, oh kalau sudah diem, udah enggak sesenggukan, udah tenang. Oh kamu sudah tenang. Oke, kenapa tadi? Kamu pengen apa? Aku tuh pengennya makan es krim misalnya gitu. Baru setelah dia tenang dia berbicara. Itu akan menjadi pattern ya, akan menjadi pola yang dia bawa sampai dewasa gitu ya. Kita nggak bisa ngomong sama orang lain sebelum kita tenang. Orang lain nggak paham kalau kita belum tenang gitu. Ya, berarti perlu peran dari orang tua untuk menenangkan terlebih dahulu. Jadi jangan asal memarahi si anak gitu ya Bu ya. Jadi akan mempengaruhi kognitif si anak. Ini melanjutkan dari mungkin cerita pengalaman dari Bu Ami sebelumnya, ada pertanyaan dari Mbak ya nih, Mbak atau Bu Nurwidayati. Ini bagaimana cara menanamkan keberanian pada anak-anak di usia tersebut yang berkali-kali dinakali mungkin oleh temannya. Ini lanjut dari pengalaman tadi ya Bu. Oke. Monggo Bu. Oke. Jadi ya banyak ada beberapa orang tua yang bertanya ke saya, kalau misalnya anak saya dinakali sama temennya sebaiknya gimana Bu? Gak usah temenan aja sama dia ya, saya nggak mau anak saya disakiti. Atau saya pindah sekolah aja, atau pindah rumah lagi aja. Yakin nggak pindah sekolah nanti nggak dinakali temennya? Yakin nggak kalau pindah rumah nggak dinakalin temennya? Jadi sebenarnya yang kita lakukan justru akan melatih mereka bagaimana mengelola perasaan atau tantangan itu. Ketika dinakali temennya, diajak ngobrol dengan bahasa mereka yang mereka pahami ya. Kenapa ya kira-kira kok dia nakalin kamu gitu?
Apakah kamu setiap kali dinakali langsung nangis, temanmu ketawa? Oh ternyata kalau kamu dicolek-colek temanmu, kamu nangis, temanmu malah seneng. Jadi mungkin kalau kamu pas dicolek-colek, jangan nangis, biasa aja, ikut ketawa dan sebagainya. Itu saya lakukan juga. Jadi kan ada beberapa anak itu tergantung anaknya, ada yang sensitif ya. Apa sedikit itu dia dinakali, nangis, akhirnya takut. Tapi sebenarnya kalau kita mengajar anak itu untuk tangguh dari kecil bisa. Caranya apa? Menganalisa apa iya temannya itu nakal, satu. Yang kedua, apa iya apa yang kita lakukan setelah dinakali itu membuat dia temannya lebih senang atau enggak? Siapa tahu kalau kamu pas dicolek-colek kamu biasa aja, aku enggak apa-apa. Temannya jadi bosen nanti lama-lama. Orang yang kemudian misalnya Alfi yang jelek, nangis. Mulai aku dikatain jelek, besok lagi kamu nangis kan seneng ya anaknya. Alfian ketinggalan, kamu ketinggalan, nangis lagi. Akhirnya kalau anak sering seperti itu juga akan mempengaruhi mentalnya. Terus gimana dong cara mengelolanya? Kita kuatkan anaknya. Kita ajarkan bagaimana merespon dengan cara yang tepat. Tidak membalas loh ya. Kan ada orang tua yang bilang, saya memang sengaja bilang sama anak saya, kalau kamu dijotos temanmu, ganti jotos dia. Ibu izinkan. Ada serius yang kayak bilang belan kayak gitu. Bagi saya itu kita justru mengajari suatu pengelolaan emosi yang kurang tepat. Jangan kaget kalau anaknya kalau gede besok kalau disakiti dia akan balas dendam menyakiti. Karena dari kecil memang diajarkan seperti itu. Itu hak saya dong. Kan dari kecil hak saya menyakiti bukan. Tapi bagaimana kita mengelolanya dengan lebih baik. Misalnya kamu dinakali gitu. Coba kamu jangan merespon, jangan nangis. Kalau kamu diejek-ejek biasa aja kayak gitu. Atau kamu bisa sementara biar nyaman main dengan temannya yang lain, tapi bukan berarti nanti menjauhi temannya itu ya. Tapi kalau kita sebenarnya tidak merespon berlebihan, anak itu lama-lama akan bosan dan sebagainya. Itu sebenarnya bisa diajarkan pelan-pelan ya tentu saja ya. Ya pelan-pelan. Baik, terima kasih Bu. Semoga menjawab tadi Bu. Mungkin bisa dilanjutkan nanti Bu. Kebetulan waktu kita terbatas juga. Sudah dari saya materi. Sudah selesai. Iya. Baik, mungkin ada sedikit kesimpulan Bu dari hasil pemaparan materi pada pagi hari ini. Baik. Jadi Bapak Ibu semuanya, mungkin di antara kita masih ada yang berpikir bahwa anak-anak usia yang sangat kecil yang masih sangat dini itu belum perlu untuk mendapatkan layanan pendidikan atau stimulasi dari lingkungannya. Mungkin kita beranggapan bahwa anak-anak cukup nggak apa-apa di rumah saja. Ya nggak apa-apa kalau di rumah ada yang mendampingi dengan baik, paham bagaimana cara menstimulasinya itu sah-sah saja, nggak apa-apa. Sebenarnya yang menstimulasi siapa saja itu enggak masalah. Yang penting adalah yang mendampingi anak, yang menstimulasi anak itu tahu ilmunya bagaimana cara mendampingi anak dengan baik sehingga perkembangannya optimal. Dan Bapak Ibu banyak sekali keterampilan-keterampilan hidup yang harus kita miliki ketika dewasa itu diajarkannya dimulai dari anak usia dini. Dari kemampuan cara berpikir kritis misalnya, kemampuan berpikir, kemampuan pengelolaan emosi, bagaimana berinteraksi dengan orang lain, kemudian bagaimana menanamkan nilai-nilai yang baik itu justru di anak usia dini, di awal usia dini. Jangan bebani anak kita dengan berpikir bahwa nanti itu bisa belajar kalau udah gede. Ngantri juga nanti kalau gede udah bisa, nggak perlu ke family wellness untuk belajar ngantri, nggak perlu belajar untuk berbagi. Toh juga kalau gede dia punya duit banyak juga berbagi. Enggak, karena hal-hal itu sebenarnya akan sangat mudah tertanam ketika anak itu di usia dini. Jadi ketika dewasa nanti dia sudah punya basic yang kuat, punya keterampilan-keterampilan yang dasar, sehingga jika keterampilan itu diperlukan seperti tinggal dipanggil kembali gitu ya. Jangan bebani anak kita semuanya nanti kalau udah gede, semuanya sudah gede. Kasihan anak kita. Hal-hal yang memang bisa dilatih sekarang dari hal-hal yang sederhana bisa kita lakukan dan sangat baik ketika yang mendampingi itu adalah orang-orang yang paham atau kalau belum paham yang harus dibuat paham. Karena sayang masa emas ini tidak akan kembali lagi. Seperti plastisin, ketika belajar plastisin, kalau plastisin itu sudah terlanjur mengeras, Bapak Ibu akan sulit sekali dibentuk. Mumpung anak kita itu masih pada usia dini, masa-masa keemasan, sebaiknya manfaatkan sebaik mungkin untuk bisa distimulasi seoptimal mungkin, karena stimulasi di usia dini akan berdampak puluhan tahun kemudian bahkan ya. Banyak penelitian yang mengatakan bahwa dampak stimulasi usia dini ini akan sangat dirasakan ketika individu ini di usia sekolah bahkan di usia dewasa.
Baik, terima kasih Bu Ami. Mungkin untuk menutup ini sekaligus saya mengundang Bu Santi. Ini ada beberapa pertanyaan masih terkait dengan family wellness gitu Bu, karena ini dalam satu rangkaian. Jadi apakah family wellness ini fakultas lain juga bisa selain fakultas Visipol? Terus idealnya itu berapa usia menitipkan anak di family wellness, dan juga open house-nya ini kapan? Mungkin karena ada beberapa yang sudah tidak sabar gitu ya Bu ya. Monggo Bu, mungkin bisa di. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Saya senang sekali ada pertanyaan ini. Yang pertama tadi, apa pertanyaannya? Sivitas lain Visipol. Apakah selain Visipol boleh? Sangat boleh, tapi memang tempatnya terbatas. Jadi silakan mendaftarkan di jika Anda bukan Sivitas Akademika Visipol, silakan mendaftarkan dengan QR code yang tadi kami share di akhir presentasi saya, dan usia yang paling tepat adalah usia bayi sampai 5 tahun. Itu adalah usia yang kami buka untuk family wellness. Dan kapan open house-nya? Ya sekarang ini, silakan datang secara bebas, boleh menitipkan anak, boleh main semenit, 2 menit, boleh berjam-jam. Silakan datang ke family wellness, dan mulai tanggal 15 Juli adalah ketika kami resmi membuka family wellness. Artinya itu sudah ada SPP-nya gitu. Tapi sekarang masih gratis, masih kami buka lebar-lebar, silakan main ke family wellness. Baik, terima kasih Ibu Santi. Jadi itu ya, mungkin kurang lebihnya sudah menjawab, tidak hanya khusus untuk Sivitas Visipol saja, tapi untuk fakultas lain Visipol juga diperkenankan gitu ya Bu. Terima kasih Bu Santi. Sambil membersamai. Jadi itu tadi diskusi kita pada pagi hari ini, siang ya, pagi menjelang siang seperti itu. Semoga sedikit banyak dapat memberikan informasi dan juga mengedukasi kita semuanya. Saya mengucapkan terima kasih juga kepada narasumber. Ya, untuk nanti setelah ini nanti ada penyampaian testimoni dari orang tua yang nanti akan dipandu oleh MC seperti itu. Kurang lebihnya saya memohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Terima kasih banyak sekali. Baik, terima kasih sekali Mas Alfian, juga Ibu Ami Kisriani. Sangat luar biasa sekali apa yang telah disampaikan tadi. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat bermanfaat, terutama bagi para orang tua dalam mengoptimalkan sekali lagi masa-masa emas pertumbuhan dan perkembangan putra-putrinya. Baik, selanjutnya masih seputar dukungan family wellness Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik terhadap tumbuh kembang anak. Kali ini kita akan menyimak dan mendengarkan langsung testimoni orang tua yang sudah memanfaatkan fasilitas di Family Wellness Visipol untuk putra dan putrinya. Untuk yang pertama kami panggil Bapak ya, Bapak Nur Hawira Gigih Pramona. Benar ya namanya ya? Atau salah? Benar ya? Monggo disilahkan. Ya, mungkin bisa disebutkan ini putrinya usia berapa? Oh ya. Monggo silahkan. Perkenalkan, nama saya Nur Hawira Gigih Pramono. Saya staf tendik di pengembangan prodi S2 HI. Saat ini punya putri namanya Mirana, umur 2 tahun 2 bulan. Jadi memang waktu pertama kali mendengar launching Family Wellness, waktu itu saya belum datang, tapi saya dengar dari kolega waktu itu ada bukaan Family Wellness, dan itu saya langsung tertarik. Jadi hari kedua setelah launching itu kami langsung trial. Berarti sudah lumayan lama ya? Ya. Gimana kesan-kesannya dan testimoninya setelah menitipkan putrinya di sana? Kalau yang kami rasakan waktu pertama kali, waktu itu saya sama istri langsung datang ya ke Family Wellness. Waktu lihat secara fisik dari bangunan dan sebagainya, kemudian ada edukator dan sebagainya, kami terkesan. Dan yang mengesankan lagi karena waktu hari pertama datang itu Mirananya langsung senang. Jadi waktu pulang dari situ malamnya itu dia langsung minta sekolah lagi. Semangat. Jadi, ya semangat. Ya, semangat untuk kembali lagi ke sini. Semangat untuk kembali lagi ke sini. Iya. Dan mungkin sudah minggu ketiga atau keempat ya. Setiap minggu mungkin 2 hari kami bawa Mirana ke Family Wellness. Dan salah satu yang buat kami berkesan itu adalah
yang tadi diceritakan Bu Santi nggih, daily report-nya. Jadi waktu menitipkan anak ke Family Wellness itu kegiatan pertama yang saya lakukan. Jadi saya membaca daily report. Oh ya, ini ada buku. Oh, iya. Ya. Ini bukunya Mirana, daily report-nya. Khusus ya untuk Mirana ya. Untuk Mirana. Dan kemudian ada catatan termasuk ada buah karya dari Mirana. Jadi ini setiap pagi itu ini yang saya buka pertama dan saya sampaikan ke istri. Jadi meskipun kami nggak tahu kegiatan mengikuti kegiatan Mirana sehari-hari di Family Wellness, tapi begitu membuka daily report ini dan membaca, rasanya jadi kayak terkoneksi gitu. Jadi siap. yang paling mengesankan salah satunya adalah itu. Barangkali mau ikut bergabung untuk mungkin memberikan ya. Oke, ya. Jadi yang pertama kesannya ini ya, putrinya sudah langsung kayak homey gitu ya, mungkin ya. Sudah langsung betah ya, mungkin karena suasananya, edukatornya gitu ya, menarik bagi dia. Dan tentu saja sebagai orang tua pasti sudah merasa tenang ya, meskipun tidak bisa ini ketemu langsung, tapi bisa tahu perkembangannya. Ya. Tidak ada yang terlewat lah pokoknya. Tidak ada yang terlewat. Dan juga mungkin tadi konsep ini ya, konsep bahwa orang tua didorong untuk mengantar, menjemput, dan kemudian setiap jam 12 itu visit. Jadi memang sampai saat ini ketika di Family Wellness pun Mirana saat siang itu makan siang bareng dengan saya. Jadi tetap ada tetap tidak, kalau saya memang dengan istri memang konsepnya tidak ingin menitipkan sepenuhnya. Jadi justru itu malah yang saya cari dari tetap ada kedekatan Family gitu Wellness, ya. Oke, siap. Berarti sangat membantu sekali ya Family Wellness ya. Sangat membantu. Terima kasih, dan mestinya juga bisa lebih konsentrasi dalam bekerja ya. Iya, betul. Oke. Baik, berarti ya seperti yang disampaikan Bu Santi tadi ya, berarti memang luar biasa sekali. Oke, terima kasih Mas. Jadi terima kasih Mbak Nina. Ya, terima kasih. Baik, selanjutnya kita akan dengarkan juga testimoni dari Ibu Alfi Syahrina. Ya, disilahkan. Silahkan, monggo. Perkenalkan, nama saya Alfi Syahrina, orang tua dari Hana ya, yang sudah mungkin sering sekali masuk ke ini Family Wellness gitu. Kebetulan saya sendiri itu dosen baru di MKP, baru mulai Februari kemarin gitu. Sebelumnya saya tinggal di Bandung dan bekerja di Bandung. Jadi pada saat pindah ke Jogja ini juga mencari gitu ya daycare gitu. Walaupun kita di Jogja ini ada orang tua saya gitu ya, tapi juga pengen menitipkan Hana gitu ya, ya seandainya kita mungkin lagi repot atau orang tua juga mungkin gak bisa kita setiap hari titipkan gitu anaknya. Nah pada saat mendengar ada Family Wellness ini langsung tertarik gitu. Wah, apalagi ini lokasinya sangat dekat gitu ya, saya bisa dengan leluasa menengok anak saya gitu walaupun sedang bekerja. Jadi ya sudah langsung mungkin hampir tanpa pikir panjang gitu ya untuk join ke Family Wellness ini begitu. Kalau mengenai konsepnya ya, kan Family Wellness di Visipol ini kan memang sedikit berbeda dengan daycare yang lain. Kalau konsep Family Wellness di Visipol ini bagaimana menurut Mbak Alfi? Mungkin kalau saya sendiri mungkin dalam mencari daycare itu sebenarnya tidak terlalu mencari kriteria yang muluk-muluk begitu ya, harus metode ini harus bagaimana gitu. Saya yang utama adalah kenyamanan anak gitu ya, dan mungkin jarak dengan tempat saya bekerja gitu. Apalagi kan ya mungkin sebagai ibu gitu ya, jadi harus dekat dengan anaknya. Nah, jadi saya menemukan ya mungkin sejauh ini memang sangat nyaman gitu di Family Wellness dari sisi mungkin fasilitasnya, kemudian lokasinya juga sangat dekat seperti itu. Jadi ya senang sekali sih sudah. Putrinya juga merasa nyaman ya. Putrinya merasa Hana nyaman sendiri ya mungkin karena masih 1 tahun masih
banyak harus menyesuaikan gitu ya. Tapi enjoy, dia bisa sampai rumah itu bercerita tadi sekolah ngapain gitu. Oh, main bola gitu. Sama siapa? Sama Miss gitu. Masih teringat gitu dia. Dan berangkatnya juga aktivitasnya. semangat ya paginya. Ya, Kalau berangkat semangat. Oh iya. Oh ya, berarti sudah nyaman berarti kita. Sudah nyaman. Oke, terima kasih sekali Mbak Alfi, mamanya Hana. Terima kasih. Baik, masih ada satu testimoni lagi ya. Kita akan mendengarkan secara daring. Kali ini dari Mbak Devi Dian Cahyati. Monggo disilahkan. Baik, terima kasih Mbak Neni. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan, saya Devi dari Departemen Politik Pemerintahan. Saya orang tua dari Reani. Ini juga nongol bayi saya, umur 15 bulan. Saya sangat antusias ya ketika Visipol membuka fasilitas family wellness ya. Wow. Ikut teriak, oke. Nah, kenapa? Karena memang saya juga sebelumnya saya titipkan anak saya di daycare di dekat rumah, tapi memang butuh waktu ya untuk antar jemput. Tapi ketika di Visipol ada, saya merasakan kemudahan gitu ya. Jadi berangkat kerja sekalian gitu. Atau misalnya ketika pulang, nanggung masih ada. Maaf Mbak, ke-mute. Ketika sore-sore Zoom gitu ya, masih harus Zoom lagi. Sepertinya putrinya mau memberi testimoni juga itu ya, sepertinya. Oh iya, bisa gitu tuh. Lihat Tante Neni, Nah, halo, gitu tuh. Halo Miss. Nah, itu saya bisa dengan mudahnya menjemput anak, terus kemudian kembali lagi ke kantor untuk melanjutkan pekerjaan gitu, baru kemudian pulang gitu. Jadi lebih fleksibel aja Mbak kalau menurut saya gitu. Selain sebenarnya yang berkesan ya, karena selain bisa bekerja sambil mengasuh, saya juga bisa sharing gitu ya soal perkembangan anak gitu, karena saya ibu baru, masih butuh banyak belajar gitu. Gitu sih Mbak. Oke, terima kasih sekali Mbak Devi dan putrinya juga yang sudah ikut memberikan testimoni. Dadah, terima kasih. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, demikian tadi testimoni mengenai family wellness, dan saya kira mungkin tidak perlu ragu-ragu lagi Bapak Ibu untuk bisa menggunakan fasilitas family wellness untuk putra-putri Bapak Ibu sekalian. Baik, Bapak Ibu hadirin kami hormati, dengan demikian usai sudah rangkaian acara talk show kali ini. Sekali lagi terima kasih kepada narasumber Ibu Ami Kisriani atas ilmunya yang sangat luar biasa dan bermanfaat bagi para orang tua dan juga calon orang tua juga ya, saya kira. Baik. Dan terima kasih juga pada hadirin sekalian yang telah hadir pada saat ini, juga yang mengikuti acara ini secara daring juga. Terima kasih atas partisipasinya. Kami mohon maaf jika ada kekurangan dalam pelaksanaan acara kali ini. Terima kasih, selamat siang, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.